Bab 931, tolong jangan datang dan ganggu aku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Etalase toko yang dibeli Lin Fan ini sama sekali tidak penting di hadapan kota surga tunggal, dan sebagai hasilnya, tidak banyak pelanggan. Alasan utamanya adalah karena pemilik sebelumnya tidak memiliki kekuatan untuk mendapatkan beberapa ramuan ajaib dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajar saja jika sebagian besar kultivator pasti memilih untuk tidak berbelanja di tempatnya. Sedangkan bagi Lin Fan, tidak masalah baginya apakah bisnisnya bagus atau tidak. Selama luka-luka sang bijak agung pulih, dia akan segera meninggalkan tempat ini. Pada saat yang sama, dia hanya ingin bersembunyi sebentar sekarang sehingga makhluk yang paling kuat dapat mengalihkan kekhawatiran mereka pada hal-hal lain dan tidak bertarung dengannya sampai mati karena hal ini. Setelah sekian lama, Lin Fan ingin beristirahat sejenak untuk mengistirahatkan hati dan jiwanya juga. Pada saat ini, ada keributan di luar. Ada banyak penjaga kota kekaisaran yang berkeliaran di jalan-jalan seolah-olah mereka ingin menangkap seseorang. Namun, Lin Fan sama sekali tidak peduli dengan urusan ini. Tiba-tiba, gonggongan anjing terdengar. Gok, gok, sambil mengangkat kepalanya, Lin Fan menyadari bahwa itu adalah anak kecil tadi. Namun, sekarang ada seorang pria parubaya yang berdiri di samping anak kecil itu. Aura pria parubaya itu tidak biasa, dan lebih jauh lagi, ada jejak aura dari pilnya sebelumnya. Jelas, pria ini pastilah ayah yang dimaksud anak itu. Ayah, dialah yang memberiku pil itu. Anak kecil itu menunjuk ke arah Lin Fan sambil berkata, sekarang ayahnya telah pulih, anak kecil itu tentu saja sangat bersyukur. Kesannya terhadap Lin Fan telah berubah total. Bahkan, dia sedikit menghormatinya sekarang. Pria parubaya itu adalah seseorang dengan tingkat kultivasi surgawi tingkat 2. Oleh karena itu, dia memiliki pengetahuan umum tentang dunia. Ketika dia melihat ke sekeliling, dia menemukan bahwa aura di sekitar dermawan di hadapannya ini terkendali dengan baik, tanpa sedikit pun gema. Seolah-olah dia adalah orang biasa. Namun, pria parubaya itu tahu bahwa pastilah merupakan kesalahan orang buta jika menganggap pria ini sebagai orang biasa. Hanya ramuan itu saja dapat dianggap sebagai pil paling misterius yang pernah dilihat pria parubaya ini sepanjang hidupnya. Bahkan jika itu adalah pil paling berharga di dunia ini, tidak mungkin pil itu dapat menyembuhkan luka-lukanya dalam sekejap mata. Luka itu telah menyiksanya selama bertahun-tahun sekarang karena ia menderita siang dan malam yang tak berujung karena dimakan olehnya. Pada saat yang sama, ia telah mencari ramuan ajaib dan pil ajaib dalam jumlah yang tak terbatas. Namun, kebanyakan dari mereka hanya dapat membantu menghentikan rasa sakitnya dan tidak menghilangkannya sepenuhnya. Bo, terima kasih atas anugerah penyelamat hidup Anda, dermawan. Saya, Yang Wantian, dengan rendah hati dipenuhi dengan rasa terima kasih. Saya bersedia bekerja sebagai budak untuk membalas Anda atas anugerah penyelamat hidup ini, dermawan. Yang Wantian menyatakan dengan rasa terima kasih. Lin Fan duduk di sana dan mengangkat alisnya sambil berkata, saya kekurangan penyapu di sini. Anda dapat tinggal di sini dengan anak Anda itu. Lin Fan tidak akan tinggal di sini untuk sementara waktu saja. Oleh karena itu, wajar saja jika ia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Menggunakan satu pil sebagai imbalan atas tenaga kerja gratis, mengapa tidak? Selain itu, Yang Wantian ini pasti akan lebih dari bersedia untuk melakukannya juga. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Ini anakku, Yang Zixing. Kata Yang Wantian, Yang Zixing. Lin Fan mengerutkan alisnya, merasa bahwa nama ini tidak berarti apa-apa. Guru, apakah ada yang salah dengan nama itu? Yang Wantian dapat merasakan bahwa guru di hadapannya adalah seseorang yang memiliki lebih dari apa yang terlihat. Ada perasaan yang sangat tak terlukiskan tentang dirinya. Tidak ada yang salah dengan nama itu. Hanya saja, nama ini terlalu umum. Lin Fan menjawab, baiklah kalau begitu. Mulai sekarang, dia akan dipanggil Yang Batian. Itu adalah nama yang lebih mendominasi dan dapat bergema di surga. Lin Fan berkomentar acuh tak acuh. Namun di mata Yang Wantian, nama itu menciptakan gelombang raksasa. Nama ini, dia mungkin akan dibunuh sampai mati hanya dengan memberitahu orang-orang tentang namanya. Namun sekarang karena ini adalah nama yang diberikan oleh gurunya, dia tentu saja harus menerimanya. Guru, itu nama yang bagus. Yang Wantian menambahkan dengan tergesa-gesa. Ayah,
Anakmu ini masih berpikir bahwa Zixing lebih baik. Anak kecil itu berkomentar dengan polos. Tidak, ini bagus. Batian bagus. Meskipun Yang Wantian berpikir bahwa Zixing juga lebih baik, dia tentu saja harus menyetujui keinginan gurunya sekarang karena dia telah mengakui pria ini sebagai gurunya. Baiklah, pergi dan sapu lantai kalau begitu. Jangan ganggu aku jika tidak ada yang terjadi. Lin Fan tidak banyak bicara dan terus memasuki lamunan Lin Fan sekali lagi. Ya, Yang Wantian menganggukkan kepalanya sebelum kembali sibuk dalam diam. Baginya, upacara pengakuan pria ini sebagai gurunya tampak terlalu sederhana, bukan? Memikirkan bahwa itu akan dilakukan hanya dengan beberapa kata saja. Bukankah itu terlalu cepat? Beberapa hari kemudian, Yang Wantian merasa tidak baik jika tokonya terus seperti ini. Dalam beberapa hari terakhir, bahkan tidak ada satu pun pelanggan. Sebagai bawahan, dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya. Oleh karena itu, dia tentu saja tidak ingin bisnis tokonya terus menjadi dingin. Tuan, saya rasa bisnis tokonya tidak berjalan dengan baik. Saya rasa kita harus mencoba membeli beberapa pil atau semacamnya. Yang Wantian memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan nasihat. Tidak apa-apa, ini cukup bagus seperti ini. Oh, benar juga, pakaian yang kalian kenakan ini agak terlalu tua. Belilah yang baru. Lin Fan keluar dengan jubahnya dan 100.000 pil Seng Yang dituangkan ke permukaan meja. Saat ini, pil Seng Yang adalah mata uang global, dan 100.000 pil Seng Yang jelas bukan jumlah yang sedikit. Ini adalah jumlah yang dikumpulkan dari makhluk-makhluk kuat yang memisahkan kiroh dunia. Bagi kebanyakan orang, 10.000 pil Seng Yang lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan hidup selama setahun penuh. Namun bagi mereka yang berkultivasi, 100.000 pil Seng Yang ini tidak lebih dari sekadar gerimis kecil. Terima kasih, Guru. Yang Wantian langsung berterima kasih. Namun, beberapa hari kemudian, Lin Fan akan selalu memasuki Firdausnya setiap hari untuk memeriksa situasi Sang Bijak Agung. Pada saat ini, Sang Bijak Agung bersinar dengan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya saat kekuatan tak terbatas menyebar melalui udara. Kekuatan penghancur yang ada di dalam tubuhnya bergemuruh dan mengancam untuk mengambil alih seluruh tubuhnya. Dua kekuatan yang berlawanan saling bentrok. Untuk sesaat, belum ada pemenang yang jelas. Namun, Lin Fan dapat dengan jelas mengatakan bahwa kekuatan petir yang merusak secara bertahap menyusut besarnya. Kemungkinan besar, tidak akan lama sebelum kekuatan itu dibersihkan dari tubuh Sang Bijak Agung sepenuhnya. Pukulan telapak tangan dari Master Tua Petir itu menguasai seluruh kekuatannya. Sudah dianggap sebagai keberuntungan surgawi yang besar bagi Sage Agung untuk tetap hidup saat ini. Itu juga karena Sage Agung tidak memiliki keadaan tubuh fisik sekuat Lin Fan. Dan pada hari ini, toko itu masih dingin seperti biasa. Namun tiba-tiba, sekelompok besar penjaga mengepung etalase toko Lin Fan. Akhirnya ketemu dia. Pemimpin di antara mereka adalah seorang pria dengan aura berwibawa. Ketika dia melihat Lin Fan, matanya bersinar dengan amarah yang membara. Di samping pria itu ada Sang Qingcheng, yang telah diinjak-injak Lin Fan dengan kakinya. Mereka telah mencarinya di seluruh kota selama beberapa hari sekarang. Karena mereka akhirnya menemukannya, mereka tentu saja sangat gembira. Namun, mereka tahu bahwa pria ini sangat perkasa. Oleh karena itu, mereka membawa sekelompok besar tentara bayaran bersama mereka. Kalian, ketika Yang Wantian melihat para penjaga ini, alisnya berkerut sebelum dia menghalangi pintu masuk toko. Tidak apa-apa, beri jalan, Lin Fan berkata dengan nada lembut. Melihat situasi ini di depan matanya, Lin Fan sama sekali tidak terganggu. Baginya, itu sama saja dengan semut yang datang untuk mencari masalah dengannya. Yang Wantian berbalik untuk melihat Lin Fan sebelum menganggukkan kepalanya dan bergerak ke samping. Tentara bayaran, ini orangnya. Kalian harus mengalahkannya. Putra mahkota memerintahkan dengan suara keras. Ya, para tentara bayaran itu segera menganggukkan kepala sebelum berbalik untuk melihat Lin Fan. Melihat seorang pemuda seperti itu, mereka sama sekali tidak terganggu. Di mata mereka, meskipun pemuda ini mungkin memiliki kekuatan, sepertinya dia tidak mungkin bisa bertahan melawan serangan gabungan mereka. Adapun Sang Qingcheng, dia hanya menatap Lin Fan dengan ekspresi murka di wajahnya, dasar bajingan. Aku akan memastikan bahwa kau akan dipenuhi dengan siksaan. Hais, pada saat ini, Lin Fan mendesah pelan dan meletakkan mainan di tangannya ke bawah.
Tingkat surgawi ilahi 7. Tingkat surgawi ilahi 8. Tingkat surgawi ilahi 9. Hanya itu kekuatan yang kalian miliki. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya agar kalian tidak datang dan menggangguku, bukan? Kalau tidak, kalian harus menanggung sendiri konsekuensinya. Pada saat ini, Lin Fan berdiri. Namun, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya membuat jantung para tentara bayaran berdebar kencang. Di mata mereka, sosok pemuda di hadapan mereka itu sendiri menghancurkan tubuh mereka seperti gunung raksasa bab 932, beranikah kau? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Pada saat ini, Lin Fan sedang mengekspresikan kekesalannya. Dia adalah seseorang yang tidak menonjolkan diri. Bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini, dia bersedia bersembunyi dan menjadi pemilik toko pil biasa di kota kekaisaran ini. Tapi, dasar bodoh. Tidak disangka akan ada orang yang datang tepat di hadapannya untuk memprovokasinya. Bagaimana mungkin Lin Fan bisa menahan hal seperti itu? Pada saat ini, para tentara bayaran dari keluarga kerajaan itu menatap Lin Fan dengan heran. Perasaan itu dari sebelumnya sangat mengerikan. Seolah-olah mereka bertemu dengan binatang kuno tua yang sangat ganas. Di mata mereka, Lin Fan sama seperti binatang kuno tua yang hidup dalam pengasingan. Saat dia membuka matanya sebelumnya, aura yang sangat kuat meletus darinya. Putra mahkota, situasinya tampaknya tidak benar, salah satu tentara bayaran berbisik pelan. Dia bisa merasakan bahwa pemuda di hadapan mereka ini luar biasa, dan sama sekali tidak terlihat mudah untuk dihadapi. Apa yang salah dengan itu? Hancurkan saja dia, putra mahkota mendengus dingin, jelas tidak merasa ada yang salah dengan situasi ini sama sekali. Wajah cantik Sang Qingcheng yang tak tertandingi tampak seolah-olah akan meledak karena amarah setiap saat sekarang. Matanya terpaku pada Lin Fan dengan tatapan maut seolah-olah dia tidak sabar untuk menyiksanya sampai mati ratusan dan ribuan kali. Adegan dia dipermalukan adalah sesuatu yang tidak akan pernah dia lupakan selama sisa hidupnya. Memikirkan bahwa pria terkutuk ini berani menginjak-injak wajahnya di depan umum. Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Dia adalah kecantikan nomor satu di seluruh kota kekaisaran ini, dewi di hati banyak pria. Setiap kali dia keluar, dia akan dipuja oleh orang banyak seperti bintang-bintang di langit. Namun, untuk berpikir bahwa pria di hadapannya ini berani menginjak-injaknya di bawah kakinya, menyebabkan dia kehilangan muka di depan semua orang. Tidak peduli apa, dia harus membalas dendam untuk ini. Gadis kecil, jangan menatapku dengan mata penuh dendam seperti itu. Siapapun yang tidak tahu lebih baik mungkin akan berpikir bahwa kau telah dicampakkan olehku. Aku adalah seseorang yang sangat menghargai reputasiku, oke. Lin Fan menjawab dengan acuh tak acuh. Sekelompok teman kecil ini terlalu bodoh dengan dunia. Jika dia meledak dengan kekuatan penuhnya, dia akan membuat mereka sangat takut sehingga mereka hampir akan mengencingi lantai sekarang. Yang Wantian melindungi putranya di belakangnya sebelum memeriksa situasi di hadapannya dengan waspada. Selama ada sesuatu yang tampak tidak beres, dia akan segera menyerang. Diam, aku pasti akan membuatmu menyesal. Apa yang masih kalian tunggu? Cepat dan serang dia, Sang Qingcheng berteriak pada para tentara bayaran. Meskipun para tentara bayaran itu skeptis tentang hal ini, mereka tidak bisa melakukan apapun selain menyerang saat ini. Bam, kekuatan para tentara bayaran ini sama sekali tidak lemah. Menyebabkan guntur berderak dan angin menderu, mereka menyerang dengan segera. Lin Fan menyipitkan matanya tanpa bergerak sedikit pun. Namun, tiba-tiba, tubuh para tentara bayaran ini terlempar kembali seperti peluru saat mereka jatuh ke tanah. Lin Fan tidak mematikan dengan pukulannya. Bagaimanapun, dia harus tinggal di kota kekaisaran ini untuk beberapa waktu lagi. Para tentara bayaran yang telah jatuh ke tanah menatap pria ini di dalam toko dengan mata yang menakutkan. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Tepat saat mereka menyerang, seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang menghantam tubuh mereka. Saat mereka sadar kembali, mereka sudah tergeletak di tanah. Ini jelas ahli yang luar biasa. Para tentara bayaran ini bukan orang bodoh. Mereka tahu bahwa pria itu telah menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Jika dia melakukan serangan mematikan, mereka tidak akan hanya berbaring di sini sekarang. Ini. Putra mahkota dipenuhi dengan keyakinan pada awalnya. Namun saat ini, dia benar-benar tercengang. Ini terlalu terkutuk, sangat tidak nyata, bukan?
Semua tentara bayaran ini adalah makhluk kuat yang menjaga kota kekaisaran ini. Namun, situasi yang terjadi saat ini benar-benar mengejutkan putra mahkota. Tidak disangka semua tentara bayaran ini akan dikalahkan oleh pihak lain dalam sekejap. Mereka bahkan tidak bisa melihat dengan jelas apa yang telah dia lakukan. Itu terlalu cepat. Awalnya, Yang Wantian mengira ini jelas merupakan pertempuran yang tidak bisa dihindari untuk dihadapi. Namun, situasi saat ini membuatnya sama bingungnya. Dia tahu kekuatan para tentara bayaran ini. Mereka adalah makhluk kuat di dalam kota kekaisaran dan menjaga tempat dengan kecakapan bertarung yang tak tertandingi. Tak disangka mereka semua akan dikalahkan sekarang. Yang Wantian menatap Lin Fan dengan kaget. Dari mana datangnya tuannya ini? Bagaimana kekuatannya bisa sekuat ini? Saat ini, hanya kalian berdua yang tersisa. Lin Fan mengedipkan matanya dengan nada tenang. Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak mungkin lagi normal saat ini. Ketika Sang Qingcheng melihat semua yang ada di hadapannya, dia juga membeku, tubuhnya yang berlekuk-lekuk itu mulai bergetar tak terkendali, seolah-olah dia benar-benar agak takut. Sekarang, dari mana datangnya orang sakit ini? Orang-orang ini adalah tentara bayaran dari kota kekaisaran dengan kekuatan yang luar biasa. Mereka seperti dewa, tapi, tidak disangka mereka akan tampak seperti semut di hadapan pria ini, bahkan tanpa kesempatan untuk melawan sama sekali. Apa yang coba kau lakukan? Sang Qingcheng terhuyung mundur, namun, karena tindakannya terlalu besar, kedua benjolan di dadanya juga ikut memantul ke atas dan ke bawah. Hehe, Lin Fan terkekeh hina seolah-olah dia sedang berpikir untuk melakukan sesuatu. Dia kemudian mengarahkan pandangannya ke arah putra mahkota. Ketika putra mahkota melihat tatapan ini, jantungnya berdebar kencang saat dia membuka mulutnya dengan sedikit ketakutan. Aku putra mahkota. Jika kau melakukan sesuatu padaku, kau pasti tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Kalian berdua, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan melakukan apapun pada kalian. Bagaimanapun, aku adalah pendukung perdamaian. Lin Fan menjawab sambil memancarkan sinar paling terangnya. Namun, senyum ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan di mata putra mahkota dan Sang Qingcheng. Hati mereka seolah membeku. Mereka bisa merasakan angin jahat yang berasal dari senyum itu. Batian, berikan aku sapu, kata Lin Fan. Yang Batian membuka matanya lebar-lebar. Untuk sesaat, dia tidak tahu apa semua ini. Namun, dia tetap melompat dan membawa sapu yang tingginya hampir 2 kali lipat darinya. Lin Fan memegang sapu dan menyeringai dingin, karena kalian ada di sini, aku khawatir kesan itu tidak akan bertahan lama jika kalian tidak meninggalkan sesuatu. Apa yang ingin kalian lakukan? Mereka berdua terkejut, tidak mengerti apa yang diinginkan orang menakutkan di hadapan mereka ini. Wei, bagaimana menurutmu? Lin Fan tersenyum acuh tak acuh sebelum mengambil sapu dan memukul pantat mereka. Piak, suara renyah dan bersih bergema di seluruh toko. Dan mengikuti dari dekat adalah serangkaian ratapan tragis. Akulah putra mahkota, beraninya kau. Tolong aku. Putra mahkota dipukul hingga ia melompat-lompat seolah-olah ada api di bawah kakinya. Ketika Sang Qingcheng melihat ini, ia juga benar-benar tercengang. Namun tepat pada saat ini, ia menyadari bahwa pria itu telah mengarahkan pandangannya padanya. Ia tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya sambil menatap Lin Fan dengan sedikit ketakutan. Kau, berani, piak. Pada saat ini, ada dua sosok yang melompat-lompat liar di jalanan. Rasa sapu di tubuh mereka sangat menyakitkan. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan akan terjadi pada mereka. Namun, kenyataan kini menamparkan wajah mereka dengan keras. Sebaiknya kau hentikan itu. Aku putra mahkota. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Ahahaha. Ratapan memilukan ini bergema di seluruh area. Kedengarannya sangat mengerikan sehingga membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Ketika semua orang biasa melihat pemandangan ini, mereka juga terpaku di tempat. Mereka menyadari siapa dua orang yang sedang dipukul itu. Salah satunya adalah putra mahkota sementara yang lain adalah wanita cantik nomor 1 di seluruh kota surga tunggal, Sang Qingcheng. Namun, pada saat ini, mereka sedang dipukul dengan sangat buruk oleh pria misterius itu sehingga mereka melompat-lompat. Mereka tampak sangat menyedihkan sekarang. Semua tentara bayaran tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka dan saling bertukar pandang. Mengerikan bab 933, Niat Kekuatan.
Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Di dalam kota kekaisaran, putra mahkota ditelanjangi dan terbaring di tempat tidur saat ini. Ark, rasa sakitnya membunuhku. Putra mahkota meratap tanpa henti. Punggungnya dipenuhi bekas merah. Meskipun kulitnya tidak robek, rasa sakitnya masih menyiksanya tanpa henti. Putra mahkota, pilnya ada di sini. Seorang master kultivasi pil bergegas mendekat sambil memegang ramuan. Kondisi kultivasi putra mahkota tidak lemah. Jika ini adalah luka biasa, dia bisa menyembuhkannya dengan kekuatannya sendiri. Namun, yang membuatnya sangat terkejut, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menyalurkan kekuatannya, dia tidak bisa menghilangkan rasa sakitnya sama sekali. Cepatlah, cepatlah, putra mahkota berteriak tidak sabar. Pada saat seperti itu, dia hanya bisa mencoba ramuan dari seorang master kultivasi pil. Namun, ketika putra mahkota menelan ramuan itu dan menunggunya berefek, dia menyadari bahwa sama sekali tidak ada gunanya. Apa pil yang telah kau kembangkan ini? Bagaimana bisa sama sekali tidak berguna? Putra mahkota berteriak marah. Master kultivasi pil itu begitu takut hingga dia jatuh berlutut sementara dahinya dipenuhi keringat. Ramuan itu tidak berguna. Bagaimana? Mungkin, ramuan ini adalah sesuatu yang dibudidayakan dengan mengumpulkan banyak sekali obat-obatan dewa. Bagaimana mungkin tidak berguna? Nak, ada apa? Tepat pada saat ini, sebuah suara berwibawa menggelegar. Seorang pria mengenakan jubah kuning panjang berjalan dengan langkah mantap. Ketika putra mahkota melihat siapa orang itu, dia langsung berteriak, "Ayah!" Ada pemilik toko pil di kota ini yang berani menyinggung perasaan orang yang lebih dari statusnya. Tidak disangka akan ada hal seperti itu. Itu adalah kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Saat Kaisar Kota Surga Tunggal mendengar kejadian ini, wajahnya yang perkasa menjadi marah. Ini benar-benar provokasi bagi keluarga kerajaan. Anakku, istirahatlah yang cukup. Ayahmu akan mencarikan ganti rugi untukmu. Terima kasih, Ayah. Putra mahkota sangat gembira. Jika ayahnya turun sendiri, orang terkutuk itu tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi tentu saja, yang tidak diketahui putra mahkota adalah bahwa setelah ayahnya kembali, dia telah memanggil tentara bayaran untuk datang kepadanya. Ketika dia menjelaskan seluruh kejadian itu, wajahnya menunjukkan berbagai ekspresi. Berdasarkan kata-katamu, pemuda itu bahkan tidak mengerahkan seluruh kemampuannya. Sepertinya dia berniat bersembunyi di dalam kota surga tunggal. Para tentara bayaran yang menerima serangan Lin Fan menganggukkan kepala sebagai tanggapan. Benar sekali, kekuatan tentara bayaran terkuat kita sudah setara dengan makhluk surgawi tingkat 9. Namun, seperti kita semua, dia sama sekali tidak bisa memahami bagaimana pihak lain menyerang. Bahkan makhluk surgawi tingkat 10, makhluk dewa abadi yang kuat tidak akan sekuat ini. Dari kelihatannya, dia seharusnya berada di tingkat tertinggi, atau bahkan lebih tinggi. Salah satu tentara bayaran menjawab. Setelah mendengar kata-kata ini, Kaisar secara alami membeku. Makhluk kuat yang berada di tingkat tertinggi dan di atasnya. Ini adalah karakter yang benar-benar memuakkan. Meskipun mereka memiliki perlindungan dari makhluk yang sangat kuat, kota surga soliter hanyalah kota kecil. Apakah itu ada atau hancur bukanlah sesuatu yang akan dipedulikan oleh tuan tua sama sekali. Menurut kalian, apakah menurut kalian makhluk kuat misterius ini merupakan ancaman bagi kota kekaisaran? Ini adalah masalah yang paling dikhawatirkan Kaisar saat ini. Menurutku tidak. Sebagai makhluk yang kuat, dia secara alami memiliki kemurahan hati sebagai makhluk yang kuat. Meskipun putra mahkota dan nona keluarga sang telah memprovokasi dia 2 kali secara terbuka, mereka tidak berakhir dengan luka fatal. Tidak hanya itu, bagi kami, dia tampak hanya mengusir kami, dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Kurasa dia seharusnya berusaha untuk tetap bersikap rendah hati dan bersembunyi di dalam kota surga soliter. Menurut pendapat bawahanmu di sini, menurutku fakta bahwa putra mahkota dapat bertemu dengan makhluk yang kuat seperti itu adalah berita gembira yang setara dengan surga. Jika makhluk kuat misterius itu benar-benar ingin membunuh putra mahkota, tidak seorang pun dari kita yang akan mampu menghentikannya. Bagaimanapun, kita hanyalah semut di mata makhluk-makhluk kuat ini. Jika putra mahkota menyelesaikan ini sendiri, siapa tahu apakah mungkin ada hubungan yang dapat dibuat dari ini. Kata tentara bayaran itu. Kata-kata tentara bayaran ini membuat hati Kaisar bersemi dengan kebahagiaan. Makhluk yang sangat kuat, itu tidak terlalu buruk sekarang. Awalnya,
Putra mahkota ingin bergantung pada bantuan ayahnya. Tetapi dari kelihatannya, dia sudah dikhianati oleh ayahnya. Itu sama untuk keluarga Sang saat ini. Kepala keluarga Sang memiliki ide yang sama dengan Kaisar, bahwa ini adalah ketertarikan bagi mereka. Oleh karena itu, dia hanya menenangkan Sang Qingcheng sedikit dan menyuruhnya menyelesaikan kekacauan itu sendiri. Pada saat ini, Lin Fan merasa gembira setelah memberi pelajaran kepada putra mahkota dan Sang Qingcheng. Kadang-kadang, cukup baik untuk menemukan beberapa hal untuk dilakukan juga. Dan tepat pada saat ini, alisnya berkerut saat dia melihat kehampaan yang luas dan tak terbatas. Ini adalah aura makhluk yang sangat kuat. Wan Tian, jaga toko ini. Lin Fan berdiri dan menyelam ke dalam kehampaan yang tak berujung. Yang Wan Tian menatap gurunya yang telah menghilang dan merasa sangat heran di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya seperti apa latar belakang gurunya. Raja manusia sialan, ini pertama kalinya kita bertemu. Saat Lin Fan muncul di kehampaan, sebuah suara terdengar di telinganya. Lin Fan membeku, tidak disangka dia akan ditemukan oleh seseorang. Raja manusia sialan, kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak bermaksud jahat. Ketika sosok itu muncul di hadapan Lin Fan, dia bahkan lebih ketakutan, dewa iblis kekuatan dari ras kuno, Pangu. Pangu tampak persis seperti semua makhluk ras kuno lainnya. Namun, auranya sangat tenang, dan tidak seganas yang lain. Pada saat yang sama, Lin Fan dapat mengatakan bahwa Pangu adalah pemusat semua kekuatan. Ada kekuatan yang sangat tak terbatas yang terpancar keluar dari tubuhnya. Ini adalah kekuatan ekstrim yang dapat menghancurkan segalanya. Itu adalah kekuatan yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Dewa Iblis Pangu, bagaimana kau bisa menemukanku? Tanya Lin Fan. Saat kau memasuki kota surga soliter, aku sudah merasakannya. Dewa Iblis Pangu terkekeh sambil berkata. Namun, karena fakta bahwa ia masih makhluk ras kuno, tawa ini masih cukup menakutkan untuk dilihat. Kau tidak ingin membunuhku? Tanya Lin Fan lagi. Saat ini, ia adalah target yang harus dibunuh di mata banyak makhluk yang sangat kuat. Bagaimanapun, ia adalah seseorang yang telah mencuri banyak sekali barang legendaris. Adapun Dewa Iblis Pangu ini, ia mungkin yang tertinggi dari semua makhluk yang sangat kuat. Ketika kekuatannya terakumulasi sampai batas tertentu, sebuah tinju dapat menghancurkan segalanya di dunia ini. Jika ia bertarung dengan pihak lain, bahkan tubuh fisiknya yang telah mencapai kondisi kultivasi penuh dari alam kuno abadi ini mungkin tidak dapat menahan bahkan satu pukulan pun. Haha, buat apa aku ingin membunuhmu? Satu-satunya alasan aku muncul kali ini adalah karena aku ingin melihat sendiri orang macam apa Raja Manusia Sialan ini yang telah menyebabkan semua makhluk paling kuat lainnya berlarian berputar-putar dalam kebingungan. Petik 2. Apakah kau yang mengawasi makhluk hidup ini di sini? Tapi, kau adalah Dewa Iblis dari ras kuno, kan? Lin Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah ras saudara sumpahku. Namun, saudara sumpahku telah jatuh beberapa era yang lalu. Saat ini, aku hanya membantunya untuk mengurus mereka dengan saksama. Dewa Iblis Pangu menjawab. Terhadap Pangu, Lin Fan masih sedikit waspada. Selama segala sesuatunya tampaknya tidak benar, dia akan segera mundur. Ketika Dewa Iblis Pangu menyadari bahwa Lin Fan masih waspada terhadapnya, dia pun tertawa kecil dan kemudian berbicara, kekuatanmu lumayan. Namun, sayang sekali kau belum mencari sumber kekuatan yang sebenarnya. Aku akan memberikan ini kepadamu. Sebuah jejak emas terbang keluar dari telapak tangan Dewa Iblis Pangu. Di dalam jejak emas ini terdapat kekuatan yang mengerikan. Saat ini, Lin Fan benar-benar tercengang. Apa yang sebenarnya dilakukan Dewa Iblis Pangu di sini? Apakah dia hanya di sini untuk memberinya sebuah barang? Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Era ini adalah era terakhir. Namun, sayang sekali yang lain tidak tahu bahwa ini tidak ada hubungannya dengan berakhirnya peruntungan mereka. Hanya saja kapal dunia luar berada di ambang kehancuran. Jika mereka bisa melampaui, mereka pasti sudah melampaui beberapa era yang lalu. Dewa Iblis Pangu melanjutkan, apa artinya itu? Otak Lin Fan mulai terasa sakit sekarang. Masuknya informasi menjadi sedikit berlebihan. Hahaha, kau akan mengerti begitu kau mencapai level itu. Semakin cepat kau mengerti, semakin besar tekanan yang akan kau alami, itu saja. Dewa Iblis Pangu tertawa terbahak-bahak sebelum ia merobek kehampaan dan menghilang dari tempatnya berada. Lin Fan mengedipkan matanya saat ia berdiri di tempat. Jadi,
Untuk apa ia melakukan perjalanan ke sini? Namun, ketika jejak emas itu menyentuh tangannya, pemberitahuan dari sistem pun muncul. Ding, menemukan niat kekuatan bab 934, hanya sebuah percobaan kecil. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Apa sebenarnya maksud kekuatan ini? Lin Fan tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Dewa Iblis Pangu. Satu hal yang paling dibenci Lin Fan adalah ketika orang-orang hanya meninggalkan kalimat mereka di tengah jalan dan membiarkan semuanya sama sekali tidak jelas. Jika bukan karena fakta bahwa ia tidak dapat mengalahkan Dewa Iblis Pangu, Lin Fan mungkin benar-benar telah memukulnya hingga terkapar sehingga ia dapat mengatakan semuanya dengan jelas dan benar. Ding, selamat telah menemukan maksud kekuatan. Ding, apakah kau ingin mengumpulkan sumber kekuatan? Lin Fan tercengang. Apakah ada kebutuhan untuk menanyakan ini? Tentu saja, ia harus mengumpulkannya. Duh, bukankah itu hanya pertanyaan yang tidak masuk akal? Sejak Lin Fan memiliki sistem, ia tahu bahwa ia tidak perlu khawatir ditipu oleh apapun. Di hadapan sistem, tidak ada yang dapat menyembunyikan niat mereka yang sebenarnya sama sekali. Dulu ketika anjing tua 7 orang suci itu ingin menipunya sampai mati dengan pil, semua itu berkat pemeriksaan sistem sehingga Lin Fan terhindar dari penipuan. Dan sekarang, niat kekuatan ini membuat Lin Fan mengembangkan beberapa kesan yang baik tentang Dewa Iblis Pangu. Tak disangka dia akan datang untuk memberinya hadiah yang begitu bagus. Dewa Iblis Pangu yang sudah lama pergi menoleh ke kejauhan di belakangnya. Terhadap Raja Manusia sialan ini, dia memiliki harapan yang cukup tinggi. Jika ada yang bisa melampaui segalanya, mungkin hanya manusia ini di sini. Hai, hanya saja, aku bertanya-tanya apakah manusia itu akan mampu memahami niat kekuatan. Kekuatan adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Namun, sumber kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat diharapkan untuk dipahami oleh semua orang. Sebagai Dewa Iblis Kekuatan, Dewa Iblis Pangu adalah eksistensi terkuat di seluruh dunia. Namun, bahkan jika itu dia tidak dapat menembus segalanya dan melampauinya. Jika Raja Manusia Keparat ini ingin melampaui batas tanpa mampu memahami sumber kekuatan, itu tentu saja akan menjadi sesuatu yang mustahil juga. Tepat pada saat ini, kekosongan yang jauh di kejauhan mulai bergetar saat kekuatan yang hebat melonjak masuk ke dalam kekosongan. Ini, Dewa Iblis Pangu tercengang saat dia merasakan kekuatan yang terpancar keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin anak itu memahami sumber kekuatan secepat itu? Dewa Iblis Pangu benar-benar tercengang saat ini karena wajahnya dipenuhi dengan kebingungan total. Sebagai Dewa Iblis Kekuatan, lahir dalam dirinya untuk dapat memahami sumber kekuatan. Selama era yang tak terhitung jumlahnya yang telah berlalu, dia telah menghadiahkan jejak kekuatan kepada banyak orang terpelajar dan jenius di era tersebut juga. Namun, Dewa Iblis Pangu kecewa karena tidak ada satupun dari mereka yang mampu memahami sumber kekuatan. Meskipun, para jenius itu juga cukup luar biasa dalam hal mereka sendiri. Melalui jejak kekuatan, mereka berhasil memahami segala macam keterampilan bela diri mistis dan tertinggi. Ini adalah sesuatu yang juga dianggap luar biasa oleh Dewa Iblis Pangu. Namun saat ini, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia baru saja pergi, dan Raja Manusia itu sudah memahami sumber kekuatan. Ini terlalu mengerikan. Menatap dengan tatapan dalam untuk terakhir kalinya, Dewa Iblis Pangu akhirnya meninggalkan tempat itu. Mungkinkah ini sumber kekuatan? Saat ini, Lin Fan dapat merasakan beberapa perubahan terjadi di dalam dunia batinnya. Di tengah dunia batinnya ada sumber yang seperti mulut mata air yang dikelilingi oleh kabut kekuatan. Dunia Xuan Huang, bumi, dan surganya semuanya berputar di sekitar sumber kekuatan ini secara terus-menerus. Ini cukup menarik. Lin Fan tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya menjadi lebih misterius saat ini. Dia kemudian kembali ke toko pil dan terus mencoba mencari tahu lebih jauh. Yang Wantian menatap gurunya. Dia menyadari bahwa gurunya tampak sedikit berbeda saat dia kembali. Setelah memasuki ruang belakang, Lin Fan duduk bersila saat esensi, jiwa, dan vitalitasnya menyatu dengan dunia batinnya. Sumber kekuatan, level 1. Tidak kusangka ada level untuk ini. Sepertinya aku harus memahaminya sendiri dengan benar. Sejak dia mendapatkan sistemnya, semuanya berubah menjadi nilai numerik. Bahkan jika dia ingin naik level, dia akan membutuhkan poin pengalaman. Ketika esensi, jiwa,
dan vitalitas Lin Fan mulai bergejolak bersama dengan sumber kekuatan. Pemberitahuan poin pengalaman berbunyi. Oh, jadi begitu. Sejak dia memahami sumber kekuatan, setiap serangan yang dilakukan Lin Fan dipenuhi dengan sejumlah kekuatan yang dahsyat yang meledak. Meskipun kondisi kultivasi pribadinya belum ditingkatkan, setiap gerakannya jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Hari demi hari berlalu. Sebulan kemudian, saat Lin Fan membuka matanya, cahaya terang keluar dari kedua matanya. Mungkinkah ini esensi kekuatan sejati? Setelah sebulan penuh bekerja keras dalam kultivasi, sumber kekuatan akhirnya berhasil mencapai level 2. Meskipun hanya naik satu level, Lin Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan pribadinya telah menjadi semakin kuat. Ini adalah pendorong esensi sejati kekuatan, mirip dengan saat ia diperkuat dengan esensi sejati api dan air dari permaisuri api air. Namun, esensi sejati api dan air yang pernah ia pahami diberikan kepadanya oleh permaisuri api air, dan bukan sesuatu yang ia kembangkan sendiri. Namun saat ini, sumber kekuatan ini adalah sesuatu yang menjadi miliknya secara pribadi. Tidak ada orang lain yang dapat merebutnya darinya. Tuan, Anda keluar dari pengasingan Anda. Ketika Lin Fan keluar, Yang Wantian bergegas maju dan segera menyambutnya. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Ia kemudian melihat ke arah putra Yang Wantian di sampingnya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benak Lin Fan. Atau mungkin, ini dapat dianggap sebagai sebuah eksperimen. Sekarang setelah ia memahami sumber kekuatan, ia bertanya-tanya apakah ia dapat membuat Yang Batian memahami sumber kekuatan yang sama juga. Jika ia dapat melakukan itu, bukankah itu benar-benar menjijikkan? Bagaimanapun, nama anak ini adalah sesuatu yang telah ia berikan sendiri. Dengan nama yang begitu mendominasi, jika dia tidak memiliki jumlah kekuatan yang setara dengannya, bukankah itu akan menjadi sesuatu yang tidak dapat didamaikan? Nak, kemarilah. Lin Fan meringkuk dengan jarinya. Yang Batian menggerakkan pantatnya dan datang ke hadapan Lin Fan. Mata polos dan besarnya itu bersinar dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya untuk apa gurunya memanggilnya. Selama periode waktu ini, Yang Wantian telah mencuci otak putranya sendiri. Pria di hadapannya adalah gurunya. Oleh karena itu, wajar saja jika ia mencuci otak anaknya, dan tidak mengherankan bahwa sekarang, Yang Batian menyadari fakta bahwa Lin Fan adalah gurunya juga. Yang Wantian memandang gurunya dan kemudian kembali menatap anaknya. Ia bertanya-tanya apa yang sedang direncanakan gurunya. Lin Fan meletakkan telapak tangannya di kepala Yang Batian. Berikan, modul pelatih memiliki fungsi untuk memberikan keterampilan yang secara alami ada di dalamnya juga. Sumber kekuatan. Memang, seperti yang diduga Lin Fan, sumber kekuatan benar-benar dapat diberikan kepada Yang Batian. Sistem ini benar-benar menjijikkan sekarang. Jika Dewa Iblis Pangu mengetahui hal ini, dia pasti akan sangat terkejut. Awalnya, Yang Wantian belum tahu apa yang sedang terjadi. Namun, tiba-tiba, dia menyadari bahwa aura anaknya telah berubah. Kekuatan yang tak terbatas meledak dari tubuh anaknya. Kekuatan ini membawa aura yang dapat menghancurkan seluruh dunia. Yang Wantian adalah makhluk surgawi yang kuat. Oleh karena itu, dia secara alami dapat merasakan perbedaan dalam hal kekuatan. Ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang melampaui segalanya. Kamu masih terlalu muda sekarang dan sudah pasti kamu tidak akan bisa mengendalikannya dengan baik. Kurasa aku hanya akan mengaktifkannya untukmu saat kamu sudah lebih dewasa. Lin Fan merasa bahwa jika orang luar mengetahui bahwa kekuatan seperti itu terpancar dari tubuh anak ini, mereka pasti akan mencabik-cabiknya untuk diuji cobakan padanya. Oleh karena itu, lebih baik baginya untuk menyegel keterampilan itu dan menunggunya tumbuh dewasa sebelum dia mulai mengolahnya. Saat itu, dia seharusnya bisa lebih menguasainya. Pada saat ini, Yang Wantian jatuh ke tanah, berlutut dengan suara keras. Terima kasih, Guru. Aku, Yang Wantian, pasti akan melayanimu dengan sepenuh hati mulai sekarang bahkan dengan mengorbankan nyawaku. Wajar saja jika Yang Wantian bisa merasakan kekuatan yang ada di dalam tubuh putranya. Kekuatan ini membuatnya merasa sangat takut. Oleh karena itu, tidak perlu membicarakan betapa hebatnya hadiah ini. Ya, mengenai hal semacam itu, Lin Fan tentu saja tidak menaruhnya dalam hati. Ini hanya masalah kecil. Lebih jauh lagi, ini juga hanya eksperimen kecil. Saat ini, Yang Batian masih terlalu muda untuk mengerti. Namun, jalan yang ia tempuh ini adalah jalan yang bersifat retrospektif saat ini.
Pada saat ia dewasa dan membangkitkan sumber kekuatan dalam dirinya, ia pasti akan berada di jalan di mana ia akan menggantung dan memukul setiap jenius di jalannya. Dan, untuk berpikir bahwa semua ini hanyalah eksperimen kecil di mata Lin Fan bab 935, mungkinkah ada musuh yang mengetuk pintu? Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Setelah sebulan penuh beristirahat, rasa sakit di tubuh putra mahkota dan Sang King Cheng telah lama hilang sepenuhnya. Pada saat ini, keduanya bertemu di sebuah restoran. Orang itu seharusnya sudah ditekan oleh ayahku. Peristiwa dari sebulan yang lalu adalah sesuatu yang masih diingat putra mahkota jauh di dalam hatinya. Jika bukan karena rasa sakitnya yang terlalu kuat dan dia tidak punya pilihan lain selain beristirahat, dia mungkin sudah membawa pasukan bersamanya untuk mengalahkan pihak lain. Sang King Cheng tidak menjawab, namun, matanya masih bersinar dengan amarah yang membara. Bahkan dengan berlalunya waktu, kemarahan di dalam dirinya tidak bisa hilang sama sekali. Bagaimana kamu begitu yakin bahwa ayahmu telah melakukan sesuatu tentang hal itu? Sang King Cheng bertanya. Kenyataannya, Sang King Cheng tidak memiliki banyak perasaan terhadap putra mahkota. Namun, saat ini, mereka dapat dianggap berbagi jenis kehidupan yang sama. Keduanya telah diinjak-injak oleh Lin Fan. Apakah perlu bertanya, martabat keluarga kerajaan bukanlah sesuatu yang dapat diinjak-injak oleh orang biasa. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan lebih kuat dari seluruh kekuatan keluarga kerajaan kita, bukan? Putra mahkota berkata dengan percaya diri. Itu juga benar. Sang King Cheng menganggukkan kepalanya, merasa bahwa kata-kata putra mahkota masuk akal. Mengapa sepertinya ada begitu banyak orang dari ras lain di sini baru-baru ini? Ketika putra mahkota melihat orang-orang di jalan-jalan, dia menyadari bahwa ada banyak orang asing yang datang baru-baru ini. Semua orang asing ini mengenakan jubah hitam dan tampak jauh dari normal. Apakah ini yang harus dikhawatirkan oleh putra mahkota sepertimu? Mungkin, kita harus memeriksa apakah orang itu telah ditangani. Sang King Cheng bertanya, itu juga masuk akal. Baiklah, kita akan pergi melihatnya. Awalnya, putra mahkota ingin memeriksa apa yang akan dilakukan orang-orang asing ini di sini. Namun saat ia memikirkan Lin Fan yang terkutuk itu, hatinya dipenuhi dengan kemarahan yang membara. Pada saat ini, putra mahkota dan Sang King Cheng menyelinap diam-diam di suatu tempat di dekatnya sambil memeriksa situasi di dalam toko. Orang itu sudah pergi, kata Sang King Cheng. Itu sudah pasti. Dengan ayahku yang bergerak sendiri, sepertinya orang itu tidak akan berani menunjukkan wajahnya lagi, bukan? Putra mahkota tertawa terbahak-bahak. Orang itu sepertinya seorang penjaga toko. Jika ayahmu sudah berurusan dengan orang terkutuk itu, bagaimana mungkin orang ini masih ada? Tanya Sang King Cheng. Ayahku adalah raja yang baik hati dan penyayang. Karena itu, dia jelas tidak akan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah dalam perseteruan mereka. Toko ini seharusnya dikelola oleh orang ini sekarang. Mari kita pergi dan memeriksanya. Setelah mengamati cukup lama, putra mahkota akhirnya memutuskan untuk pergi dan memeriksa situasi secara langsung. Yang Wantian hanya sibuk mengurusi urusan toko. Dengan pertemuan ajaib putranya itu, dia dipenuhi dengan rasa terima kasih yang sangat besar kepada Lin Fan. Awalnya dia berpikir bahwa ini akan menjadi satu-satunya yang akan dia lakukan selama sisa hidupnya, dan dia juga berpikir demikian untuk putranya. Namun, melihat keadaan saat ini, situasinya sama sekali tidak seperti ini. Ini adalah sesuatu yang membuat Yang Wantian sangat bersemangat. Setiap hari dalam hidupnya saat ini dipenuhi dengan motivasi. Mengenai urusan dunia tinju di luar sana, dia tidak ingin bertanya terlalu banyak tentangnya. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah membalas Lin Fan dengan baik. Putra mahkota meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan masuk ke dalam toko. Apa yang terjadi sekarang? Apakah Anda pemiliknya sekarang? Yang Wantian awalnya bertanya-tanya tamu macam apa yang datang itu. Tetapi ketika dia melihat siapa orang itu, wajahnya terkejut. Putra mahkota, Yang Mulia. Yang Wantian adalah penduduk asli tempat itu. Karena itu, dia tentu tahu siapa putra mahkota itu. Ya, Anda harus ingat. Kekuatan besar ayah saya tidak terbatas. Agar dia melepaskan Anda pasti harus menunjukkan rasa terima kasih dan berterima kasih kepadanya. Kata putra mahkota. Yang Wantian tercengang, tidak begitu mengerti apa yang dimaksud putra mahkota dengan ini.
Ketika putra mahkota melihat ekspresi terkejut di wajah Yang Wantian, dia tentu saja sangat bangga di dalam hatinya. Jelas bahwa orang terkutuk itu telah ditekan oleh ayahnya. Oh, saya melihat bahwa seorang tamu terhormat telah datang. Tepat pada saat ini, Lin Fan berjalan keluar dari rumah belakang dengan senyum cerah di wajahnya. Ketika putra mahkota dan Sang Qingcheng mendengar suara ini, wajah mereka berdua berubah drastis. Seolah-olah mereka baru saja melihat hantu karena mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang besar. Kamu, mereka berdua tidak menyangka bahwa orang ini masih baik-baik saja sekarang. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya sama sekali. Ini, ada apa? Apakah ada masalah? Lin Fan tersenyum sambil bertanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kamu masih di sini sekarang? Putra mahkota berseru kaget. Ayahnya telah berjanji kepadanya bahwa dia akan menangani orang ini di sini. Namun, bagaimana mungkin orang ini masih ada di sini? Mungkinkah ada hal lain yang terjadi di antara kejadian itu? Tuan, sapu. Pada saat ini, Yang Batian bergegas mendekat dari kejauhan sambil memegang sapu. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Anak yang cukup baik ini tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Sepertinya perubahan nasib Yang Batian oleh Lin Fan sama sekali tidak sia-sia. Ketika putra mahkota dan Sang Qingcheng melihat sapu ini, wajah mereka langsung pucat pasi. Bagaimanapun, trauma yang dibawa sapu ini kepada mereka terlalu dalam. Mereka dibiarkan berbaring di tempat tidur selama 1 bulan penuh. Ini adalah perasaan yang tidak akan pernah bisa dipahami seumur hidup kecuali mereka mengalaminya sendiri. Kau masih berani memukulku? Apa kau tidak takut? Putra mahkota berteriak. Huhwe, karena kau di sini, tetaplah di sini. Apa yang tidak berani kulakukan? Piak, tiba-tiba, ratapan tragis terdengar. Putra mahkota sedang dicambuk seperti monyet saat dia melompat-lompat. Hentikan itu sekarang. Putra mahkota berteriak. Orang ini hanyalah binatang buas. Dan lebih jauh lagi, dia bahkan tidak tahu bagaimana orang ini bisa melakukannya. Meskipun tidak banyak cedera setelah dia dicambuk, jenis rasa sakit yang bertahan adalah sesuatu yang bertahan selama sebulan penuh. Jangan datang ke sini. Sang Qingcheng menatap Lin Fan. Wajahnya yang sangat menggerahkan itu telah berubah pucat seperti kain sekarang. Orang ini hanyalah orang mesum yang bengkok. Dari semua tempat yang bisa dia pukul, dia menargetkan pantatnya, dan hanya pantatnya saja. Karena itu, dia bahkan harus tidur terlentang tanpa bisa membalikkan tubuhnya sama sekali. Ayo, ini menjadi sedikit lebih bersemangat, bukan? Menatap pantat Sang Qingcheng, Lin Fan terkekeh dengan hina. Jangan datang ke sini. Di mata Sang Qingcheng saat ini, Lin Fan bagaikan iblis. Hehe, ahahahaha. Seseorang tolong aku. Jeritan memilukan menggetarkan seluruh dunia, membuat semua orang merinding. Sementara Lin Fan sedang memberi pelajaran kepada kedua orang ini, ada 2 sosok lain yang berdiri di kehampaan di suatu tempat di kejauhan. Kaisar Wu, pemuda itu benar-benar makhluk yang sangat kuat. Kepala keluarga Sang berkata, ya. Sebulan kemudian, agar dirinya bosan, Lin Fan tidak memberikan putra mahkota dan Sang Qingcheng rasa sakit yang sama seperti sebelumnya. Karena itu, mereka menjadi lebih ganas dalam konfrontasi mereka dan akhirnya datang. Mencarinya, hanya untuk berakhir dicambuk setiap hari. Di dalam firdausnya, luka-luka Sage Agung berangsur-angsur mulai pulih. Mengenai level sumber kekuatan, masih di level 2. Masih ada sedikit jarak untuk mencapai level berikutnya. Lin Fan telah menghitungnya secara kasar. Tidak lama lagi dia akan meninggalkan kota surga soliter. Begitu Sage Agung pulih dari luka-lukanya, itu akan menjadi waktu untuk berperang. Mengingat karakter Sage Agung, dia pasti akan pergi untuk membalas dendam atas rekan-rekannya yang gugur. Sing, tiba-tiba, alis Lin Fan berkerut. Bola ki darah menyelimuti seluruh dunia dan menyelimuti kota surga soliter sepenuhnya. Mengangkat kepalanya, Lin Fan bisa melihat layar cahaya merah darah bersinar di kehampaan yang menutupi seluruh kota surga soliter. Di layar cahaya merah darah ini ada banyak rune yang berkelebat seolah-olah ini adalah semacam formasi. Lautan darah mengalir di seluruh langit saat bau darah memenuhi hidung semua orang, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Apa yang sebenarnya terjadi dengan situasi ini? Mungkinkah ada musuh yang mengetuk pintu rumah kita? Bab 936, Formasi Lautan Darah. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Namun,
Ketika Lin Fan mendongak ke arah beberapa sosok di kehampaan, dia juga menghela napas lega. Sepertinya aku hanya terlalu banyak berpikir. Seperti yang kukatakan, Yang Mulia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat rahasia. Bagaimana mungkin makhluk-makhluk paling kuat yang terbelakang itu bisa menemukanku? Namun, orang-orang ini tampak sedikit bodoh sekarang. Ini adalah wilayah yang dijaga oleh Dewa Iblis Pangu. Bagi mereka yang berani menuju ke sini dan bertindak begitu berani, apakah mereka tidak takut mati? Tuan, mereka tampaknya dari ras kelelawar. Tapi, apa yang sebenarnya mereka lakukan di sini? Yang Wantian mengangkat kepalanya ke dalam kehampaan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu bukan urusanku. Orang lain akan datang dan menyelesaikannya. Lin Fan menjawab dengan tenang. Mendengar itu, Yang Wantian menganggukkan kepalanya dan kembali sibuk sekali lagi. Pada saat ini, penduduk kota surga soliter menatap kehampaan dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Seluruh kota diselimuti oleh layar cahaya yang bersinar dengan sinar merah darah. Tawa menyeramkan yang terdengar sangat mengerikan bagi penduduk ini. Seolah-olah ada banyak sekali iblis dan makhluk jahat yang berkerumun dan menari-nari di sekitar telinga mereka. Pada saat ini, 4 makhluk dari ras kelelawar menatap ke bawah ke arah penduduk kota surga soliter yang panik, dan tidak dapat menahan tawa. Garis keturunan mereka pasti milik kita. Untuk menerobos formasi pertahanan kota surga soliter ini, kita telah bersembunyi dan menunggu untuk waktu yang lama sekarang. Seorang makhluk hidup dari ras kelelawar dengan mata merah terkekeh sambil berkata, formasi laut darah yang diberikan oleh Tuan Tua kepada kita benar-benar sangat kuat. Selama kita memurnikan semua makhluk hidup di dalam kota surga soliter, kita akan dapat mengolah darah dewa tingkat suci. Dengan itu, kekuatan kita pasti akan menjadi lebih kuat. Formasi laut darah adalah keterampilan yang digunakan untuk memurnikan makhluk hidup dan mengekstrak garis keturunan di dalam tubuh mereka. Ini adalah metode kultivasi ras kelelawar, mencuri buah kesuksesan orang lain. Awalnya, kota surga tunggal memiliki formasi pertahanan yang dibentuk oleh makhluk yang sangat kuat. Namun, dengan formasi laut darah yang diberikan kepada makhluk ras kelelawar ini oleh tuan-tua mereka, mereka mampu menghancurkan formasi pertahanan kota surga tunggal. Saat ini, makhluk hidup di dalam kota surga tunggal seperti ikan dalam jaring yang dapat diambil untuk digunakan sebagai bahan pemurnian kapan saja. Ketika banyak kultivator melihat situasi berubah seperti itu, mereka tentu tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Namun, ketika mereka menyaksikan kekuatan yang jatuh dari kehampaan dengan bentuk yang begitu ganas, aura yang dipenuhi bau darah tertanam dalam di hati mereka. Di dalam kota kekaisaran, boom! Beberapa sosok melesat ke langit. Para tentara bayaran kota kekaisaran memasang wajah muram, ras kelelawar, kota surga soliter kami selalu menjauh dari jalanmu dan tidak ada pihak yang menyinggung pihak lain. Apa artinya ini? Semua tentara bayaran ini awalnya adalah penduduk asli kota surga soliter yang pergi berlatih sendiri. Setelah status kultivasi mereka meningkat, mereka kemudian kembali ke tempat asal mereka dan tunduk untuk melayani kota kekaisaran. Dengan itu, mereka tidak berada di bawah siapapun kecuali keluarga kerajaan, dan melindungi seluruh tempat itu. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan situasi saat ini, mereka tahu bahwa ini pasti bukan hal yang baik. Di masa lalu, kota surga tunggal juga pernah menghadapi beberapa invasi eksternal. Namun, semua itu terjadi puluhan tahun yang lalu. Kota itu sangat damai setelahnya. Namun, situasi yang sedang terjadi saat ini membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka tidak tahu makhluk paling kuat mana yang telah meletakkan formasi pertahanan untuk kota surga tunggal. Namun, formasi itu sangat ajaib, dan dapat bertahan melawan segalanya. Namun saat ini, mereka menemukan bahwa formasi pertahanan itu telah ditembus oleh orang-orang ini, dan tidak dapat berfungsi lagi. Ayah, tidak kusangka makhluk-makhluk terkutuk dari ras kelelawar ini berani bertindak kurang ajar di kota surga tunggal kita. Biarkan aku, sebagai putramu, pergi menghadapi mereka. Putra mahkota menyatakan dengan nada marah. Kembalilah dan tetaplah di satu sisi. Wajah kaisar tampak serius saat ini. Situasi saat ini jauh dari biasa. Cece, ras yang tidak memiliki perlindungan dari makhluk yang sangat kuat. Kalian tidak punya apa-apa yang menunggu selain kematian. Kakek kalian dari ras kelelawar di sini sedang mengembangkan keterampilan mistik yang tak tertandingi dan membutuhkan garis keturunan kalian. Ini juga bisa dianggap sebagai kehormatan kalian.
Seorang makhluk dari ras kelelawar menjerit dengan suara yang sangat tinggi dan melengking. Formasi pembalikan. Bam! 4 makhluk dari ras kelelawar meraung saat kekuatan misterius menyusup ke dalam formasi. Tiba-tiba, layar cahaya merah darah raksasa yang menyelimuti seluruh kota surga tunggal tampak seperti arus air yang mulai mengalir turun. Simbol-simbol rahasia misterius yang dipenuhi aura jahat itu berkilauan bahkan lebih menyeramkan. Aura yang keji dan mengerikan meledak darinya, seperti gunung raksasa yang menghantam tubuh penduduk kota surga soliter. Beraninya kau! Para tentara bayaran itu tidak tahan lagi saat mereka segera menyerang. Mereka sudah bisa merasakan kekuatan yang terpancar dari formasi raksasa itu. Di dalamnya ada kekuatan pemurnian. Kekuatan itu mencoba berkomunikasi dengan garis keturunan mereka seolah-olah ingin mencabik mereka keluar dari tubuh mereka sepenuhnya. Namun, saat para tentara bayaran ini menyerang, beberapa garis sinar cahaya merah darah melesat keluar dari dalam kota. Cece, segala bentuk perlawanan sia-sia. Wajah para tentara bayaran itu pucat pasi. Tidak disangka ada makhluk dari ras kelelawar yang bersembunyi di dalam kota itu sendiri. Makhluk-makhluk yang disebut kuat dari kota kekaisaran ini sepertinya tidak mampu bertahan. Lin Fan menyaksikan situasi di kehampaan seolah-olah itu adalah film bersama Yang Wan Tian dan putranya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, jelas bahwa makhluk-makhluk dari ras kelelawar ini sudah dipersiapkan. Sebelum datang, meskipun kekuatan para tentara bayaran ini mungkin kuat, mereka tampaknya terkekang oleh kekuatan formasi berwarna darah itu." Yang Wan Tian berkomentar, "Ya, formasi itu dapat menyebabkan sejumlah besar tekanan pada seseorang dan mengunci kekuatan garis keturunanmu secara langsung. Tidak disangka bahwa ras kelelawar akan memiliki keterampilan mistis seperti itu." Lin Fan menjawab, namun, ada sesuatu yang membingungkan Lin Fan. Mengapa Dewa Iblis Pangu belum muncul? Bukankah dia ada di sini untuk membantu menjaga ras saudara sumpahnya? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, dunia ini begitu luas dan ada begitu banyak kota. Bagaimana mungkin dia bisa mengawasi semuanya? Kalian semua semut tidak perlu berjuang lagi. Tetaplah di sana dengan patuh dan biarkan kami merenggut garis keturunan kalian. Mungkin itu bahkan dapat membantu kalian untuk tetap hidup. Makhluk-makhluk dari ras kelelawar tertawa terbahak-bahak. Bagi mereka, kota surga tunggal sudah menjadi kesepakatan di mata mereka. "Ayah, apakah Anda baik-baik saja?" Putra mahkota segera melindungi ayahnya di belakangnya. Dia tidak menyangka bahwa tentara bayaran yang tak terhitung jumlahnya di kota kekaisaran tidak akan sebanding dengan makhluk-makhluk dari ras kelelawar ini. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dia bayangkan. Batuk, batuk. Kaisar batuk seteguk darah saat wajahnya memucat. Dia jelas tidak menyangka bahwa makhluk-makhluk dari ras kelelawar ini akan sekuat ini. Di bawah kekuatan formasi ini, dia bahkan tidak dapat melepaskan setengah dari kekuatannya yang sebenarnya. Pada saat itu, formasi mulai bergerak. Semua penduduk biasa di kota surga tunggal mulai berteriak dengan tragis. Mereka bisa merasakan seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak dari tubuh mereka. "Benar, aku akan pergi mencari orang itu. Dia pasti bisa membantu kita." Pada saat ini, sebuah pikiran muncul di benak putra mahkota. Dia kemudian berlari ke kejauhan dengan sekuat tenaga. "Nak, kemana kamu pergi?" "Ayah, aku akan mencari bantuan dari orang itu," kata putra mahkota. "Kembalilah, ini adalah ras kelelawar yang sedang kita bicarakan. Jika dia bersedia membantu kita, dia pasti sudah menyerang sejak lama." Kaisar tahu bahwa jika pihak lain ingin melakukan sesuatu tentang ini, dia pasti sudah melakukannya sejak lama. Namun, belum ada tanda-tanda apapun sampai sekarang. Mungkin dia juga waspada terhadap makhluk paling kuat dari ras kelelawar. Namun, putra mahkota telah lama menghilang dari tempat itu sekarang. "Tuan, apakah Anda benar-benar akan bergerak?" tanya Yang Wan Tian. Saat ini, meskipun Lin Fan tidak ingin membantu, dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Awalnya, dia mengira bahwa tentara bayaran dari kota kekaisaran akan mampu menyelesaikan masalah ini. Namun, ternyata mereka begitu lemah sehingga tidak bisa melawan sama sekali. Bagaimanapun juga, Dewa Iblis Pangu telah memberinya sedikit bantuan. Jika dia tidak bergerak, pada tingkat ini, kota surga tunggal mungkin akan musnah seluruhnya. Dan tepat saat Lin Fan bersiap untuk bergerak, sesosok tubuh muncul dari kejauhan dalam keadaan histeris. Dari arah lain, sesosok tubuh lain juga bergegas mendekat.
Ketika Lin Fan melihat lebih dekat, dia sangat gembira. Itu adalah putra mahkota dan Sang Qingcheng. Sepertinya kedua orang itu tidak sebodoh itu untuk mencari bantuannya. Namun, karena memang begitu, dia mungkin juga membiarkan mereka menunjukkan sebagian ketulusan mereka. Namun, Lin Fan tahu bahwa jika dia menyerang, itu juga berarti bahwa itu adalah saatnya baginya untuk meninggalkan tempat ini. Lagi pula, Tuan Tuaras kelelawar memiliki hidung yang bahkan lebih sensitif daripada hidung anjing bab 937. Memang, dia benar-benar telah ketahuan. Penerjemah, Lem garis bawah editor. Hites garis bawah. Lin Fan duduk di sana dengan santai, tampak seolah-olah dia sama sekali tidak terganggu oleh semua urusan duniawi. Sapu sudah di sini. Seperti biasa, Yang Batian segera membawa sapu itu. Ketika putra mahkota dan Sang Qingcheng melihat sapu ini, ekspresi di wajah mereka sedikit berubah. Seolah-olah mereka telah kehilangan sedikit keberanian. Namun pada saat ini, putra mahkota segera melangkah maju dan mengabaikan sapu itu sama sekali. Ayo, ada yang aneh hari ini. Tidak kusangka kau akan datang mencariku secara pribadi. Apa kau tidak takut dipukul oleh sapuku? Lin Fan bertanya sambil terkekeh. Hehe, putra mahkota memperlihatkan senyum yang sangat canggung. Astaga, kau terlihat lebih jelek saat tersenyum daripada saat menangis. Tolong tunjukkan wajah serius. Lin Fan berkomentar. Ya, seketika, wajah putra mahkota berubah serius. Dia kemudian menatap Lin Fan dengan ekspresi memohon. Bisakah kau menolongku? Putra mahkota angkat bicara. Suaranya sedikit lemah seolah-olah dia kehabisan napas. Pria di hadapannya ini adalah seseorang yang tidak bisa dia ganggu. Kekuatan pihak lain sangat dalam dan tidak terlihat. Tidak ada yang tahu tingkat kultivasi apa yang sedang dia alami. Sekarang kota surga tunggal menghadapi situasi seperti itu, jika dia masih bersikap kuat dan membuat pihak lain merasa tidak nyaman, putra mahkota pasti akan dipenuhi dengan penyesalan jika pihak lain memilih untuk mengusirnya dengan sapu seperti biasa. Kau ingin aku menolongmu? Lin Fan terkekeh sambil bertanya sekali lagi. Ya, putra mahkota menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Dia percaya bahwa selama pihak lain bersedia membantu, makhluk-makhluk dari ras kelelawar ini pasti akan segera dikalahkan. Pada saat ini, Lin Fan memasang ekspresi seolah-olah dia sedang berada dalam situasi sulit saat ini. Tapi, mengapa aku harus membantumu? Lagi pula, makhluk-makhluk dari ras kelelawar ini datang mencari masalah untuk kalian. Tidak ada hubungannya denganku sama sekali, ya. Kalau tidak, bagaimana kalau kau memberiku alasan agar aku membantumu dan mencoba meyakinkanku? Lin Fan menambahkan, putra mahkota menunjukkan wajah gelisah. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak bisa menemukan ide sama sekali. Sang Qingcheng, yang berdiri di samping, mulai merasa cemas sekarang. Keselamatan rakyat jelata sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Yang dia khawatirkan adalah keselamatan anggota keluarganya. Ayahnya juga merupakan bagian dari tentara bayaran kota kekaisaran yang sedang berperang melawan ras kelelawar saat ini. Jika ini ditunda lebih lama lagi, semuanya mungkin sudah terlambat. Pada saat ini, Sang Qingcheng langsung angkat bicara. Selama kamu mau membantuku, di masa depan, aku akan membiarkanmu memukulku sepuasnya tanpa mengenakan pakaian dalam. Saat Sang Qingcheng mengucapkan kata-kata ini, Lin Fan begitu takut hingga jantung dan isi perutnya hampir keluar. Gadis ini tidak mungkin kecanduan dengan pukulan, kan? Tidak kusangka dia bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Pada saat yang sama, putra mahkota hanya bisa terkesiap kagum. Wanita ini hebat, namun, bukan berarti kata-kata Sang Qingcheng ini tidak berdasar. Dalam rentang beberapa bulan terakhir, dia selalu menjadi sasaran serangan Lin Fan. Namun, ada satu ucapan Lin Fan yang terpatri dalam ingatannya seperti lembaran baru. Astaga, rasanya tidak nyaman memukulnya saat dia mengenakan pakaian dalam. Bagi Sang Qingcheng, kata-kata itu telah membuatnya sangat malu. Namun, pada saat seperti itu, dia hanya bisa tunduk dan tunduk kepada pria ini. Selama orang terkutuk ini mau membantunya, biarlah dia tidak mengenakan apapun. Dan, tepat saat Lin Fan hendak membalas dengan sesuatu, formasi laut darah yang berada di atas kehampaan meledak. Dengan kekuatan yang seharusnya dimilikinya, di dalam formasi laut darah terdapat aura dari Master Kelelawar Tua. Ini seharusnya adalah kekuatan yang ditingkatkan oleh Master Kelelawar Tua untuk memungkinkannya menghancurkan formasi pertahanan yang dipasang di kota surga soliter oleh makhluk yang sangat kuat.
Kecuali jika ada makhluk yang sangat kuat lainnya yang bekerja, tidak akan ada formasi atau apapun yang mungkin dapat menghancurkan formasi pertahanan tersebut. Hahaha, pergilah ke neraka. Makhluk hidup dari ras kelelawar tertawa terbahak-bahak. Wajah putra mahkota dan Sang Qingcheng berubah sekali lagi saat butiran keringat mulai menetes dari dahi mereka. Dalam sekejap, ubin hijau di lantai tempat mereka berdiri basah dengan bercak basah. Garis keturunan di dalam tubuh mereka tampak seolah-olah bisa pecah kapan saja sekarang. Pada saat ini, Lin Fan melangkah maju. Menggunakan jarinya seperti pedang, dia menebas udara dengan lembut. Lupakan saja, mari kita anggap ini sebagai kompensasi atas kegembiraan dan hiburan yang telah kalian berikan kepadaku selama beberapa bulan terakhir. Tiba-tiba, putra mahkota dan Sang Qingcheng bisa merasakan sensasi garis keturunan mereka yang mencoba meninggalkan tubuh mereka menghilang seketika. Mereka kemudian berbalik untuk melihat Lin Fan dengan wajah bersyukur. Meskipun jari Lin Fan ini terlihat sangat biasa saja tanpa ada umpan balik khusus yang datang darinya, seolah-olah seluruh kekosongan itu teriris bersih menjadi dua pada saat ini. Formasi merah darah raksasa yang menyelimuti seluruh kota surga tunggal terbelah menjadi dua saat rune yang bersinar di dalamnya mulai berjatuhan. Bam, bam, ledakan menggelegar di kekosongan saat formasi laut darah hancur. Makhluk hidup dari ras kelelawar awalnya bersiap untuk berkumpul di semua garis keturunan. Namun tiba-tiba, seluruh formasi itu menghilang. Keterkejutan itu membuat wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Apa yang sebenarnya terjadi? Semua penduduk yang dipenuhi dengan siksaan tiba-tiba terbebas dari penderitaan mereka. Mereka kemudian mengeluarkan ekspresi gembira. Sekarang sudah baik-baik saja. Perasaan siksaan itu hilang. Ketika para tentara bayaran kota kekaisaran melihat semuanya, jantung mereka berdebar kencang. Beberapa saat sebelumnya, aura yang sangat tajam mencabik-cabik seluruh dunia dan menyebabkan formasi laut darah menyebar. Pada saat itu, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Di dalam kota kekaisaran, hanya ada satu orang yang memiliki kekuatan seperti itu. Siapa dia? Siapa dia? Namun bagi makhluk ras kelelawar, kehancuran formasi mereka tentu saja membuat mereka sangat marah. Serangkaian raungan marah terdengar di seluruh dunia. Namun, tepat pada saat ini, kekosongan bergetar saat telapak tangan yang meliputi surga menghantam dari dalam kota kekaisaran. Apa itu? Ada kekuatan tak terbatas yang mengelilingi seluruh dunia. Ketika makhluk hidup ras kelelawar melihat telapak tangan raksasa ini, seluruh hati mereka tenggelam. Kekuatan itu seolah-olah menembus permukaan beberapa dunia dan menyegel tempat ini sepenuhnya, membuat mereka tidak punya tempat untuk melarikan diri darinya sama sekali. Tuan Tua, selamatkan aku. Tuan Tua, selamatkan aku. Makhluk hidup ras kelelawar menjerit saat mereka mengirimkan kesadaran mereka, mencari bantuan. Semua makhluk hidup ras kelelawar ini mirip dengan semut. Saat mereka ditangkap oleh telapak tangan raksasa itu, mereka hancur menjadi debu hanya dengan sedikit kekuatan yang digunakan. Terima kasih, terima kasih. Ketika putra mahkota melihat semua yang ada di hadapannya, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan ini adalah sesuatu yang tampak sangat mengerikan di matanya. Lin Fan tidak mengatakan apa-apa saat dia mengerutkan kening. Dalam hatinya, dia merasa jengkel. Sepertinya dia telah ketahuan. Fakta bahwa makhluk hidup dari ras kelelawar ini berani datang ke kota surga tunggal untuk mencoba dan memurnikan makhluk hidup di sini pasti berarti bahwa mereka jelas telah memperoleh persetujuan dari tuan tua mereka. Pada saat yang sama, setelah Lin Fan mengalahkan semua makhluk dari ras kelelawar ini, wajar saja jika tuan tua kelelawar akan menerima umpan balik. Bagi makhluk yang sangat kuat, satu pikiran dapat mencapai ujung dunia. Bahkan jika mereka terpisah beberapa dunia, semuanya dapat ditutupi hanya dengan satu pikiran. Pada saat ini, Lin Fan melayang ke dalam kehampaan dan memfokuskan pandangannya ke kehampaan segera setelahnya. Tuan tua kelelawar, karena Anda di sini, ikutlah dengan yang mulia. Lin Fan merobek topengnya dan melesat pergi ke kejauhan. Adapun Yang Wantian dan putranya, Lin Fan tidak membawa mereka bersamanya dan meninggalkan mereka di kota surga tunggal. Kota adalah pilihan yang paling aman. Setidaknya, itu lebih aman daripada mereka harus ikut dengannya. Putra mahkota mendongak ke dalam kehampaan dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Namun tepat pada saat ini, kekuatan dahsyat menerjang seluruh dunia saat seekor kelelawar raksasa melayang di atas langit dan bumi. Raja manusia sialan.
Ini adalah suara yang dipenuhi amarah dan kemarahan seolah-olah mengandung semacam kebencian yang sangat besar. Kekosongan bergetar saat sebuah sosok muncul berdiri sendirian di atas langit. Tuan kelelawar tua melirik seluruh kota surga soliter sebelum dia melesat dan mengejar Lin Fan. Raja manusia sialan, putra mahkota dan semua orang bergumam dalam mulut mereka. Meskipun Yang Wantian telah mengakui Lin Fan sebagai gurunya, dia tidak tahu orang macam apa Lin Fan selama ini. Namun ketika dia mendengar makhluk kuat misterius itu menyebutkan kata-kata, Raja Manusia Sialan, Yang Wantian memastikan untuk mengukirnya di dalam hatinya. Jadi, gelar gurunya adalah Raja Manusia Sialan bab 938, Datanglah Padaku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Raja Manusia, lebih baik kau berhenti di sini untuk tuan-tuamu. Saat ini, tuan tua kelelawar sangat gembira. Tak disangka dialah yang akan menemukan keberadaan Raja Manusia. Raja Manusia ini telah mencuri banyak sekali barang legendaris, dan telah lama menimbulkan kemarahan makhluk-makhluk paling kuat yang tidak sabar untuk mencabik-cabik tubuhnya. Saat tuan tua kelelawar menyadari bahwa formasi laut darahnya telah hancur, dia mengirimkan jejak kesadarannya dari kehampaan. Dan ketika dia menemukan bahwa itu adalah Lin Fan, dia benar-benar gembira. Sebelumnya, dia telah mengejar orang ini bersama Tuan Tua Petir dan yang lainnya untuk beberapa waktu. Namun akhirnya, manusia terkutuk ini berhasil lolos. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka merasa sangat kesal. Saat ini, Tuan Tua Kelelawar bersumpah kepada surga bahwa dia pasti tidak akan membiarkan manusia ini melarikan diri sekali lagi. Hentikan ibumu, kejar aku jika kau punya nyali. Lin Fan terjun ke dalam kehampaan yang tak berujung saat ia meraung ke arah Tuan Kelelawar Tua. Hanya seseorang seperti Tuan Kelelawar Tua dan ia ingin dapat mengalahkan Lin Fan. Orang itu pasti sedang bermimpi. Pemenang akhirnya dari masalah ini harus ditentukan sekarang juga. Saat aku berhasil menangkapmu nanti, aku pasti akan membuatmu tahu arti sebenarnya dari kengerian. Tuan Kelelawar Tua tertawa sinis. Ia bertekad untuk menindas Raja Manusia keparat ini sepenuhnya. Jika memang begitu, semua barang legendaris itu akan menjadi miliknya. Saat ia memikirkan hal ini, Tuan Kelelawar Tua dipenuhi dengan semangat juang yang tak ada habisnya. Sage Agung, apa kabarmu sekarang? Lin Fan telah berkomunikasi dengan Sage Agung di Firdausnya selama ini. Melalui beberapa bulan pemulihan, luka-luka Sage Agung telah sembuh kurang lebih sekarang. Hampir selesai sekarang, aura Sang Bijak Agung sudah stabil sekarang, dan tidak ada masalah lagi. Tanpa masalah besar yang mengganggu Sang Bijak Agung, Lin Fan pun menghela napas lega. Pada saat ini, Lin Fan memeriksa situasi di sekelilingnya. Ini adalah tempat yang sunyi tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali. Melompat keluar dari kehampaan, Lin Fan melayang pelan di langit. Kenapa kau berhenti berlari? Ketika Tuan Kelelawar Tua melihat bagaimana Raja Manusia itu hanya melayang di langit, dia tertawa dingin. Kenapa aku harus lari? Kecuali, kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat mengalahkan Yang Mulia, ya. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Mengingat kekuatannya saat ini, tidak menjadi masalah besar untuk bertarung dengan makhluk yang sangat kuat untuk beberapa saat ini. Dalam kurun waktu yang telah berlalu ini, Lin Fan tidak hanya bermalas-malasan di depan tokonya dan tidak melakukan apapun. Teknik mistik duel surga yang tak tertandingi adalah keterampilan bela diri mistik dari Great Sage. Terhadap keterampilan mistik ini, Lin Fan dapat mengatakan bahwa ia memiliki semacam pemahaman pribadi. Karena itu, kecakapan bertarungnya juga meningkat cukup banyak. Mengenai sumber kekuatan, itu telah mencapai level 3 sekarang, dan itu memberikan kekuatannya dorongan besar lainnya juga. Bahkan jika ia bertarung dengan Old Master Bat, itu tidak akan sepenuhnya mustahil. Namun, makhluk yang sangat kuat tetaplah makhluk yang sangat kuat tidak peduli apapun. Dalam hal keadaan mereka saat ini, mereka masih di atas dan menekan Lin Fan. Saat ini, Lin Fan hanya ingin mencoba kekuatannya sebentar. Dalam sekejap, tubuh Lin Fan mengembang saat aura yang menusuk surga meledak darinya. Niat bertarungnya sangat deras seolah-olah ia baru saja menaklukkan semua zaman kuno. Tuan Kelelawar Tua, tunjukkan pada Yang Mulia seberapa kuat kalian, makhluk yang sangat kuat. Tubuh Lin Fan tersentak hebat saat dia mengaktifkan keterampilan gerakannya, begitu dekat, namun begitu jauh. Seketika, 8 Lin Fan muncul di dalam kehampaan. Ketika 8 Lin Fan ini menggerakkan tubuh mereka,
keterampilan mistik seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan dalam sekejap mata. Bagi makhluk yang sangat kuat, segala bentuk sikap atau keterampilan tidak berguna. Bagi mereka, hanya kekuatan absolut yang bisa menekan segalanya. Sejak dia memahami maksud kekuatan, Lin Fan sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Cukup menarik, ketika Tuan Kelelawar Tua melihat pemandangan di depannya, dia tertawa dingin. Sesaat, lautan darah yang deras melonjak ke langit saat keterampilan mistik yang tak tertandingi dikerahkan. 8 Lin Fan segera menyatu menjadi satu dan muncul di sisi Tuan Kelelawar Tua. Menghantam dengan satu tinju, sejumlah besar kekuatan yang terkumpul dilepaskan, menyatu menjadi satu titik yang membentuk badai kekuatan, melingkar sebelum mencabik-cabik Old Master Bat dengan segera. Tinju tunggal ini adalah pemahaman Lin Fan yang diperoleh selama beberapa bulan terakhir ini. Seolah-olah Dewa Iblis kekuatan berdiri tepat di atas tinju ini sendiri. Ini adalah tinju yang memiliki kekuatan sumber kekuatan. Lin Fan memiliki bakat yang luar biasa dan mampu memahami keterampilan mistik seni bela diri apapun dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini terutama dengan sistem yang dimilikinya yang seperti bak. Ini membuatnya menjadi eksistensi paling mengerikan di seluruh dunia ini. Meskipun Tuan Kelelawar Tua selalu memandang rendah Raja Manusia itu, ketika tinju itu meledak dengan kilatan cahaya yang tak tertandingi, bahkan wajah yang pertama tidak dapat menahan diri untuk tidak menegang. Bam! Tinju yang menggemparkan ini diblokir oleh lautan darah. Tuan Kelelawar Tua, bagi Lin Fan, pukulan ini terasa seolah-olah baru saja mendarat di spons. Rasanya lemah dan tak berdaya seolah-olah semua dampak yang tak terbatas telah diserap oleh lautan darah itu. HURGH. Lin Fan meraung ketika kekuatan dari ketiga dunia di dalam dirinya bergemuruh dengan ganas dan sumber kekuatan meledak lebih intens lagi. Dengan kekuatan yang disalurkan, pukulan ini menyebabkan seluruh lautan darah menghilang dalam sekejap. Langkah. Tuan Kelelawar Tua terhuyung mundur beberapa langkah saat dia memasang ekspresi serius setelahnya. Itu adalah sumber kekuatan Dewa Iblis Pangu. Bagaimana mungkin manusia sepertimu? Di bawah momen kecerobohan Tuan Kelelawar Tua, dia benar-benar mengalami sedikit kerugian. Ini adalah sesuatu yang menurutnya benar-benar tidak dapat dipercaya. Dewa Iblis Pangu dulunya adalah Dewa Iblis dari ras kuno. Kemudian, ia menjadi saudara sumpah dengan makhluk yang sangat kuat dari ribuan ras. Akhirnya, saudara sumpahnya ini dibunuh oleh Dewa Iblis dari ras kuno. Hal ini membuat Dewa Iblis Pangu sangat menderita, dan dalam kemarahannya, ia membunuh di tengah-tengah Dewa Iblis dari ras kuno. Selama pertempuran saat itu, Tuan Tua Kelelawar telah menjadi saksi segalanya. Terhadap kekuatan Dewa Iblis Pangu, bahkan ia merasakan kegelisahan di dalam hatinya. Pada saat yang sama, ia menjadi sangat akrab dengan sumber kekuatan. Itulah sebabnya ia dapat merasakannya saat Lin Fan menggunakan jurus yang sama. Apa sekarang? Apakah kau terkejut? Tapi itu bukan hal yang paling mengejutkan saat ini. Aku telah mendengar dari rumor bahwa kau adalah yang terlemah di antara semua makhluk yang sangat kuat. Tuan Tua Kelelawar, hari ini, Yang Mulia akan mengalahkanmu. Dengan pukulan tadi, Lin Fan benar-benar merasa seolah-olah dia memiliki kesempatan untuk menang. Meskipun kekuatannya saat ini bahkan belum mencapai tahap kultivasi penuh Immemorial Ancient, dia merasa bahwa dia memiliki keyakinan untuk dapat mengalahkan Master Kelelawar Tua. Kata-kata yang hebat, untuk berpikir bahwa dengan hanya orang sepertimu, kamu akan berpikir untuk mengalahkan Master Tuamu di sini. Aku akan membuatmu tahu betapa bodohnya mimpi itu. Master Kelelawar Tua meraung ketika kelelawar emas besar dengan 4 sayap terbang ke langit. Tubuh emasnya bersinar dengan aura yang dingin. Master Kelelawar Tua meningkatkan kekuatan dunia kelelawar ke tubuhnya sendiri. Saat kelelawar emas bersayap 4 itu menjerit, berubah menjadi telapak tangan emas raksasa yang merobek kehampaan. Lin Fan melangkah maju dan kekosongan di bawahnya hancur berkeping-keping. Namun, itu sama sekali tidak mengganggunya karena niat bertarung yang dahsyat meledak darinya. Niat bertarung itu sangat hebat, membuatnya tampak seolah-olah dia bisa bertarung melintasi cakrawala yang tak berujung. Teknik mistik duel surga yang tak tertandingi. Master Kelelawar Tua tersentak kaget. Tidak disangka manusia ini bahkan akan memahami keterampilan mistik dari Great Sage juga. Niat bertarung Lin Fan melonjak tepat ke surga saat ini. Ketika telapak tangan emas raksasa itu menghantam tubuh Lin Fan, itu sama sekali tidak membahayakannya. Bagaimana ini bisa terjadi?
Wajah Master Kelelawar tua telah kehilangan semua warna saat ini karena dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lin Fan tertawa dingin. Dasar orang desa, astaga, kondisi tubuh fisik yang mulia telah mencapai kondisi kultivasi penuh kuno abadi. Bahkan jika dia mengeluarkan kekuatan yang dia gunakan untuk mengisap payudara ibunya, itu tidak akan berguna sama sekali pada Lin Fan. Bam! Niat bertarung yang tak tertandingi itu menembus langit dan bumi saat Lin Fan muncul tepat di hadapan Tuan Kelelawar tua. Saat dia meninju, tinjunya mendarat tepat di dada Tuan Kelelawar tua. Bam! Bam! Kekuatan itu meledak saat tubuh Tuan Kelelawar tua juga hancur berkeping-keping. Tinju penghancur darah bintang utara bukanlah lelucon. Bahkan jika pihak lain adalah makhluk yang sangat kuat, mereka tidak akan memiliki cara untuk bertahan melawan ini juga. Ketika darah segar berwarna keemasan itu menyembur keluar melalui langit, Tuan Kelelawar tua berteriak sekeras-kerasnya, "Raja manusia sialan. Tuan lamamu ini akan membunuhmu." Tapi, Lin Fan hanya bisa tertawa acuh tak acuh, "Serang aku sesukamu kalau begitu." Bab 939, Kau telah menjebakku. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Menyenangkan, ini benar-benar menyenangkan. Tuan Kelelawar tua, tahukah kau apa puncak kekuatan? Lin Fan terkekeh dan bertanya. Apa? Tuan Kelelawar tua berseru, tidak tahu sama sekali apa yang ingin dikatakan Raja Manusia bajingan ini. Lin Fan mencengkeram tinjunya erat-erat sebelum melirik Tuan Kelelawar tua, itu saat aku meratakanmu seperti panekuk. Sialan, Tuan Kelelawar tua meraung. Kandang Dewa Kelelawar. Sekarang, Tuan Kelelawar tua benar-benar kesal dengan Lin Fan. Setelah menjadi makhluk yang sangat kuat untuk waktu yang lama, sejak kapan dia didorong sedemikian rupa oleh seekor semut? Merentangkan telapak tangannya, dia menjebak seluruh dunia. Jari-jari Tuan Kelelawar tua melebar dengan cepat saat kuku-kuku merah darahnya meroket keluar, mengurung Lin Fan di tengah-tengahnya. Ada semacam hubungan antara kelima kuku jari ini, yang menyebabkan ruang, waktu, dan segala sesuatu yang terperangkap dalam radius kuku jari itu berhenti ada. Tidak buruk. Tampaknya agak berlebihan sekarang untuk dapat menyegel waktu dan ruang beserta semua hukum di dalamnya. Kekuatan makhluk yang sangat kuat memang misterius. Untuk dapat menciptakan seluruh dunia dalam dimensi Saku, saya khawatir itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh makhluk tingkat kultivasi penuh dari Immemorial Ancient. Tetapi Tuan Tua Kelelawar, Anda benar-benar terlalu banyak berpikir. Tubuh Lin Fan berkelebat saat pedang kehendak yang menghancurkan yang dapat merobek dunia tercabik-cabik dari tubuhnya. Sumber kekuatan bahkan memancar keluar dengan kekuatan yang tak terbatas secara terus-menerus. Dengan kombinasi kekuatan dan pedang kehendak, jumlah kekuatan yang dihasilkan benar-benar mengerikan. Membawa serta seberkas cahaya panjang, pedang kehendak itu menebas kelima jari itu. Pedang kehendak yang tajam itu tak kenal ampun. Bahkan jika itu adalah dunia dimensi, itu akan dihancurkan olehnya. Boom! Ketika jurus Lin Fan ini beradu dengan jari-jari Old Master Bat, gerakan itu mengeluarkan getaran yang sangat dahsyat. Old Master Bat meraung karena kelima jarinya benar-benar mulai pecah sedikit demi sedikit, berubah kembali ke bentuk kekuatan paling primitifnya. Kelima jari Old Master Bat ini adalah jenis keterampilan mistik bela diri. Atau mungkin lebih tepat untuk menyebutnya harta karun terbesar. Namun sekarang setelah mereka dipisahkan oleh satu pedang kehendak Lin Fan dan bahkan dihancurkan oleh sumber kekuatan itu, bagaimana mungkin Old Master Bat tidak marah? Pada saat yang sama, Old Master Bat benar-benar tercengang, tak terbayangkan kalau manusia ini punya kekuatan yang sehebat ini. Ini sungguh tak terbayangkan. Lin Fan terus melangkah maju dengan beberapa langkah lagi, menyebabkan kekosongan meledak. Ini adalah tanda yang terjadi ketika kecepatan seseorang telah mencapai puncaknya. Pada saat Master Kelelawar tua bereaksi terhadapnya, Lin Fan telah muncul di hadapannya. Datang dan nikmati sekali lagi. Lin Fan meraung sambil menghantam dengan pukulan. Kekuatan yang melonjak keluar tidak terbatas dan tak terhentikan. Sebelum pukulan itu tiba, Master Kelelawar tua telah diselimuti oleh momentum pukulan itu sendiri, yang seperti bilah tajam yang mengiris kekosongan. Bagaimana bisa sekuat ini? Bagaimana mungkin seorang manusia benar-benar dapat memahami sumber kekuatan Dewa Iblis Pangu? Sampai sekarang, Master Kelelawar tua tidak dapat memahami mengapa semua ini terjadi. Boom! Kekuatan bergema keluar, tetapi tepat ketika Lin Fan bersiap untuk menyaksikan wajah Master Kelelawar tua berubah menjadi bercak darah,
dia menemukan bahwa tubuh Master Kelelawar tua tiba-tiba berubah menjadi kabut darah. Ketika tinju itu mendarat di atasnya, seluruh kabut darah menghilang. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan Lin Fan. Tidak disangka bahwa Master Kelelawar tua masih memiliki begitu banyak trik di balik lengan bajunya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, seharusnya memang begitu. Master Kelelawar tua adalah makhluk yang sangat kuat, apapun yang terjadi. Tuhan tahu berapa banyak era yang telah dilaluinya. Wajar saja jika dia penuh dengan trik. Pada saat kabut darah menghilang dan Master Kelelawar tua muncul kembali dengan tubuh aslinya, dia sudah berada ribuan kaki jauhnya. Raja manusia terkutuk, tidak disangka kekuatanmu benar-benar sekuat ini. Tapi, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat lolos dari pertemuan ini hanya dengan sedikit kemampuan itu? Master Kelelawar tua meraung saat matanya bersinar dengan kilatan yang sangat tidak menyenangkan. Setiap makhluk di dunia ini memiliki takdirnya sendiri. Kata, kelelawar, dari Dao yang agung akan menaklukkan semua makhluk. Master Kelelawar tua menjerit dengan nada tajam saat dia membuka mulutnya lebar-lebar. Seketika, karakter teks dari kata, "Bet" melayang keluar. Saat karakter teks, "Bet" muncul, seluruh dunia tampak dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Ini adalah kekuatan yang tampaknya telah melintasi banyak era. Master Kelelawar tua merobek lengannya yang kemudian meledak keluar, menyebabkan aliran darah tak berujung mengalir ke karakter teks, "Bet" itu. Boom! Tiba-tiba, sungai takdir yang tak terhitung jumlahnya melingkari karakter teks, "Bet". Di dalam sungai takdir ini tercatat seluruh pertumbuhan ras kelelawar. Ini adalah kekuatan seluruh ras yang telah terakumulasi selama banyak era dengan kedalaman yang mendalam. Ini bukan sesuatu yang dapat dipertahankan oleh satu orang saja. Raja manusia sialan, hari ini, leluhurmu akan membiarkanmu merasakan kekuatan yang terkumpul dari ras kelelawar selama era yang tak terhitung jumlahnya. Dengan merobek lengannya sendiri, Master Kelelawar tua telah menghabiskan energi esensi hidupnya sendiri secara langsung. Pada saat ini, alis Lin Fan berkerut. Ini adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Dia kemudian meraung, "Jika kamu ingin bertarung, ayo. Siapa yang takut pada siapa? Sutra langit dan bumi, tekan semuanya dengan kekuatanmu yang tak terbatas." Boom! Tiba-tiba, sesuatu yang mengejutkan Master Kelelawar tua terjadi. Sejumlah karakter teks emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melayang keluar di belakang punggung Lin Fan. Karakter teks ini tidak lain adalah Sutra Langit dan Bumi. Di masa lalu, karena kondisi kultivasi Lin Fan tidak cukup, jadi dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Sutra Langit dan Bumi. Tetapi sekarang karena kultivasinya sudah pada kondisi kuno abadi, dia dapat sepenuhnya menunjukkan sebagian dari kekuatan sejati yang dimiliki Sutra Langit dan Bumi. Kamu punya karakter teks, begitu juga aku. Aku juga punya lebih banyak darimu. Biarkan Yang Mulia menciptakan kata, Heaven Bed, untukmu. Saat ini, Lin Fan mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya. Kekuatan hidup pohon parasol mistis memancar keluar tanpa henti saat ini. Ini bahkan belum memperhitungkan kekuatan tiga dunia yang meningkatkannya. Saat Sutra Langit dan Bumi dikerahkan, itu seperti lubang tanpa dasar. Bahkan jika kekuatan Lin Fan berada pada kondisi kuno abadi saat ini dan dia memiliki peningkatan kekuatan tiga dunia, dia masih bisa merasakannya membebani tubuhnya. Namun, untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan dua karakter teks bukanlah masalah besar pada akhirnya. Heaven Bed, bagaimana ini bisa terjadi? Saat ini, Master Kelelawar tua hampir memuntahkan darah. Ini terutama terjadi setelah melihat dua karakter teks itu. Wajah Master Kelelawar tua benar-benar bingung. Ketika Sutra Langit dan Bumi menyatukan kedua karakter teks itu, seekor kelelawar raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan surgawi muncul di belakang punggung Lin Fan. Kelelawar ini tidak sama dengan kelelawar Master tua, ia membawa serta kekuatan ilahi yang tak tertandingi dan tak terbatas. Seolah-olah kelelawar ini adalah leluhur sejati dari kelelawar Master tua itu sendiri. Mulai, Lin Fan dapat merasakan kekuatan yang dikeluarkan dari tubuhnya yang sangat membebani saat ia menghantam dengan telapak tangannya. Kelelawar surga yang menutupi seluruh langit itu menyerbu turun dan menyerang karakter teks yang telah dipanggil oleh kelelawar Master tua melalui pengorbanan. Ledakan, ketika kedua belah pihak saling beradu, Master Kelelawar tua memuntahkan seteguk darah. Saat mendengar suara berderit, matanya hampir hancur sementara dia berteriak dengan tragis,
Tidak dapat menahan kekuatan yang sangat besar ini, karakter teks Master Kelelawar Tua mulai hancur sebelum menghilang dari muka dunia. Teks dewa dari nenek moyangmu. Master Kelelawar Tua melolong. Haha, Master Kelelawar Tua, bersiaplah untuk mati. Lin Fan berteriak. Tubuhnya seperti burung raksasa saat ini yang meninju Master Kelelawar Tua. Seketika, arus energi berdesir keluar melalui seluruh dunia, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Aku akan mendapatkan hidupmu. Dengan teks dewa miliknya dihancurkan oleh Lin Fan, Master Kelelawar Tua benar-benar marah. Tetapi pada saat ini, dia kehilangan semua warna di wajahnya saat sebuah sosok muncul di depan kedua matanya. Bibir Lin Fan melengkung menjadi seringai dingin. Ketika pukulan itu hampir mencapai Master Kelelawar Tua, dunia surganya terbuka karena tinju itu. Di dalam surga itu ada seekor kera dewa yang berdiri dalam posisi mengamuk. Auranya tak terkalahkan dan tongkat dewa di tangannya begitu mengesankan. Pada saat itu, aura tak terkalahkan itu pecah. Itu adalah sosok Sage Agung. Kamu telah menjebakku. Master Kelelawar Tua begitu takut sehingga jiwanya akan tercerai-berai sekarang juga. Namun, semuanya sudah terlambat. Itu karena tongkat Sage Agung telah menghantam keluar surga dengan cahaya dewa, yang bertabrakan hebat dengan tubuh Master Kelelawar Tua. Bam! Bab 940, Pembantaian Total. Penerjemah, Lem garis bawah editor, Hites garis bawah. Master Kelelawar Tua tidak akan pernah membayangkan sepanjang hidupnya bahwa ia akan dijebak oleh orang lain. Bukankah Sage Agung dilumpuhkan oleh Master Petir Tua? Tanpa waktu 100 tahun atau lebih, bagaimana mungkin ia bisa pulih? Namun saat ini, semuanya sudah terlambat untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Master Kelelawar Tua, serahkan hidupmu. Setelah Sage Agung pulih, ia menghantam Master Kelelawar Tua dengan serangannya yang paling dahsyat. Meskipun Master Kelelawar Tua adalah makhluk yang sangat kuat dan memiliki keyakinan bahwa kekuatannya akan cukup untuk bertahan melawan ini, tubuhnya tetap meledak kembali saat ia memuntahkan seteguk darah di bawah kekuatan yang luar biasa ini. Daging dan dagingnya berserakan di seluruh kehampaan, tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kau bisa pulih begitu cepat, dasar monyet terkutuk? Master Kelelawar Tua meraung marah. Serangkaian rantai dewa hukum yang sangat kuat meledak dan berputar melalui kehampaan untuk melingkari dan melindungi tubuhnya. Namun, tongkat Great Sage bukanlah sesuatu yang sederhana. Membawa serta kekuatan dewa yang tak tertandingi yang meledak, bahkan jika itu adalah Old Master Bat atau makhluk paling kuat lainnya, mereka tidak akan mampu bertahan melawannya. Ketika Great Sage keluar dari surga, dia memegang tongkat dewa di tangannya dan berdiri tegak di dunia. Aura yang deras menginfeksi seluruh dunia, bahkan aura Old Master Bat tidak punya pilihan selain ditekan oleh aura Great Sage. Old Master Bat, hari kematianmu adalah hari ini. Great Sage meraung karena gerakan tangannya tidak berhenti sama sekali. Memanfaatkan waktu sekarang ketika dia memiliki keuntungan, dia bertekad untuk membunuh Old Master Bat dengan pasti. Ketika Lin Fan melihat ini, dia bergegas. Great Sage tidak boleh membunuhnya. Jika dia terbunuh, itu akan menjadi sejumlah besar poin pengalaman yang hilang. Great Sage, kau beri jalan. Biarkan aku melakukannya. Lin Fan berteriak dan bergegas untuk memukul semuanya. Dia kemudian mengeluarkan kapak abadi dari tempat penyimpanannya. Tuan Tua Kelelawar, hidupmu akan direnggut oleh Yang Mulia. Teriak Lin Fan saat matanya bersinar dengan kecemerlangan yang tak berujung. Astaga, semua poin pengalaman itu. Selama dia bisa mengalahkan Tuan Tua Kelelawar, dia akan naik level seperti neraka. Berani kamu, Tuan Tua Kelelawar berteriak, dan kemudian menyalurkan kekuatannya, menyebabkan daging dan darahnya bergemuruh dengan ganas. Namun, hantaman tunggal dari Sage Agung itu dipenuhi dengan niat duel surganya, dan bukan sesuatu yang bisa ditangkis dengan mudah. Aku akan membelah. Lin Fan mengangkat kapak abadi tinggi-tinggi dan menghantam daging dan darah kelelawar Master Tua itu satu demi satu. Seolah-olah dia adalah seorang tukang daging yang sedang memotong daging babi menjadi daging cincang sekarang. Kelelawar Master Tua itu meratap dengan tragis, binatang. Kau akan mendapatkan kematian yang mengerikan. Lin Fan menggunakan seluruh kekuatannya, dan setiap tebasan kapak itu membawa aura yang menghancurkan. Bam, bam, Lin Fan tidak peduli betapa menyedihkannya kelelawar Master Tua itu sekarang. Baginya, itu semua hanya poin pengalaman berdarah. Namun, kelelawar Master Tua ini memang memiliki kehidupan yang sangat tangguh.
Memikirkan bahwa dia belum akan mati setelah dibelah oleh begitu banyak serangan Lin Fan sekarang. Namun, semua itu tidak penting lagi. Bagi Lin Fan, itu berarti dia akan membutuhkan beberapa tebasan lagi, itu saja. Serangkaian ratapan tragis terdengar di seluruh dunia. Suara-suara itu sangat menyakitkan untuk didengar. Saat ini, Lin Fan seperti tukang daging yang sedang menganiaya kelelawar yang malang. Tuan kelelawar tua panik saat ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar mati di tangan manusia ini. Semua hukum tertinggi di dalam tubuhnya hancur berantakan seolah-olah mereka tidak dapat menghadapi pemotongan pihak lain. Kau tidak bisa membunuhku. Aku makhluk yang sangat kuat. Aku makhluk yang sangat kuat dari ras kelelawar. Tuan kelelawar tua berteriak ketika kondisi mentalnya mulai bergetar. Selama berabad-abad, dia tidak pernah merasa takut. Namun, semua itu meledak keluar dari tubuhnya saat ini. Tolong ampuni nyawaku, Raja Manusia. Aku tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Selama kau tidak membunuhku, aku pasti akan bersedia menjadi budakmu mulai sekarang. Tuan kelelawar tua tidak ingin mati. Dia akhirnya mencapai level ini setelah berabad-abad. Bagaimana dia bisa tahan mati seperti ini? Dia ingin menaklukkan dunia dan melampaui keabadian. Tuan tua kelelawar, kematianmu akan datang hari ini. Bahkan jika kamu tidak berani melakukannya lagi, itu tidak ada gunanya. Kamu bisa menjadi jiwa yang mati untuk kapak yang mulia dengan patuh. Lin Fan tertawa terbahak-bahak. Hatinya sangat gembira saat ini. Ini akan menjadi putaran panen yang melimpah lagi. Selama dia bertarung bersama Grid Sage bergandengan tangan mulai sekarang, mereka pasti bisa membunuh makhluk yang lebih kuat. Jika kekuatannya bisa mencapai kondisi kultivasi penuh Immemorial Ancient, bukankah itu benar-benar luar biasa? Sialan, Raja Manusia sialan, jangan terlalu sombong sekarang. Kau tidak akan pernah bisa membunuh leluhurmu di sini. Bahkan jika leluhurmu harus menyerahkan kultivasinya seumur hidup, aku pasti akan menemukan cara untuk kembali dan membunuhmu suatu hari nanti. Master kelelawar tua berteriak. Baginya saat ini, hanya ada satu jalan yang tersisa. Dia harus menyerahkan semua kultivasinya dalam kehidupan ini dan bereinkarnasi dengan kesadarannya. Master kelelawar tua, kau ingin bereinkarnasi dengan kesadaranmu. Kau hanya bermimpi sekarang. Bunuh. Pada saat ini, Lin Fan berteriak ketika aura keterampilan reinkarnasi meledak dengan ganas. Kapak tunggal itu mengiris waktu dan ruang dan membunuh kehidupan masa lalu Master kelelawar tua. Bagaimana kau tahu tentang sutra reinkarnasi 3 kehidupan Buddha leluhur? Master kelelawar tua berteriak kaget. Kartu truf terbesar yang dimiliki Master kelelawar tua adalah keterampilan mistik Buddha leluhur ini. Namun, tak disangka bahwa Raja Manusia keparat di hadapannya ini juga memilikinya. Hal ini membuat Tuan kelelawar tua itu tampak terkejut. Lin Fan terkekeh. Dialah orang yang menyebarkan keterampilan mistik Buddha leluhur ini. Namun, Tuan kelelawar tua ini bertanya kepadanya mengapa dia memilikinya. Betapa menggelikannya hal ini. Pembunuhan kedua, pembunuhan kehidupan masa depannya. Nah, masa depan Tuan kelelawar tua tidak memiliki masa depan lagi. Itu karena dia akan mati di sini hari ini. Tuan kelelawar tua panik sekarang. Dari hal yang tidak diketahui, dia bisa merasakan 2 koneksi misterius yang menghilang dari tubuhnya saat ini. Raja Manusia keparat terkutuk ini benar-benar telah maju dan membunuh kehidupan masa lalu dan masa depannya. Kau, selamat tinggal sekarang, Tuan kelelawar tua. Pembunuhan ketiga, kehidupanmu saat ini. Petik 2. Kilatan kapak melesat menembus seluruh dunia saat daging dan darah dari Old Master Bat meledak dengan kilatan darah yang luar biasa sebelum meletus setelahnya. Leluhurmu marah. Tuan tua Guntur, minta balas dendam untukku. Tepat di ambang kematiannya, dendam Old Master Bat menembus tepat ke surga. Itu adalah bagian terakhir dari hidupnya yang ditransmisikan ke dalam kekosongan tak berujung. Ding, selamat telah membunuh Old Master dari ras kelelawar. Ding, poin pengalaman plus. Ding, status kultivasi naik level. Status kultivasi, status tingkat menengah kuno abadi. Pada saat kematian Old Master Bat, notifikasi sistem juga berbunyi. Menyenangkan, inilah yang sebenarnya dimaksud dengan menerima lautan poin pengalaman yang berdarah. Peningkatan kekuatannya memberi Lin Fan keyakinan yang tak terbatas terhadap masa depannya. Keadaan kultivasi tingkat menengah kuno yang tak terlupakan. Meskipun ini belum menjadi keadaan puncak, dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini,
itu akan cukup baginya untuk bertarung habis-habisan jika dia bertemu dengan makhluk yang sangat kuat. Pada saat ini, Lin Fan menemukan pecahan berkilau yang muncul di kehampaan. Sepertinya ada sesuatu yang muncul setelah membunuh Master Kelelawar Tua. Ketika Lin Fan mengambilnya di tangannya, pemberitahuan dari sistem muncul. Ding, selamat telah memperoleh inti dari dunia kelelawar. Apakah kamu ingin berkultivasi? Berkultivasi. Ding, selamat atas keberhasilan kultivasi. Memperoleh dunia kelelawar. Setelah Lin Fan mengolah inti dari dunia kelelawar, kehampaan bergetar sedikit saat seberkas cahaya menembus tubuh Lin Fan. Pencipta, 4/1000. Saat ini di dalam Lin Fan, dunia kelelawar juga berputar di sekitar sumber kekuatan. Sepertinya Master Kelelawar Tua juga telah mengolah seluruh dunia kelelawar sebelum dia turun ke sini. Itulah yang menyelamatkan Lin Fan dari banyak masalah. Sudah waktunya bagi kita untuk pergi. Semburan kesadaran terakhir dari Master Kelelawar Tua itu pasti telah membuat Master Petir Tua dan yang lainnya waspada. Setelah menyaksikan kematian Master Kelelawar Tua, wajah Sage Agung menjadi lebih tenang seolah-olah amarah di hatinya telah mereda sedikit. Ya, Lin Fan menganggukkan kepalanya. Kekuatan Master Petir Tua sangat hebat. Jika dia tahu bahwa Lin Fan ada di sini, dia pasti akan mengumpulkan beberapa makhluk paling kuat lainnya. Seketika, Lin Fan dan Sage Agung terjun ke dalam kehampaan dan menuju ke kejauhan.